Record ya Bapak Ibu untuk hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Selamat pagi, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bapak Ibu mungkin sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Sivana dari tim Community Relation Matair dan di sini juga saya bersama Mas Kiki selaku tim Community dan Product Support. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada sesi kali ini yaitu di Klinik Si Akad Matair. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta membantu Bapak Ibu dalam mengoptimalkan penggunaan si akadnya ya Bapak Ibu di lingkungan institusi masing-masing. Dan Klinik Si Akad hari ini kami agendakan perdana ya Bapak Ibu dan memang yang mengikuti agenda hari ini baru beberapa kampus pengguna si akad ya Bapak Ibu jadi terasa lebih eksklusif mungkin ya Bapak Ibu karena memang belum secara penuh kami undang. Jadi memang klinik si akad ini program pelatihan sekaligus juga sesi konsultasi terbuka Bapak Ibu yang diselenggarakan secara rutin nantinya di setiap hari Selasa oleh tim community dan product support nanti dengan saya dan juga Mas Kiki sebagai bentuk pendampingan bagi seluruh pengguna si akad Matair. Mungkin nanti untuk topiknya per minggunya juga akan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Mungkin untuk minggu pertama di bulan Juli ini kita akan seputar akademik dan nanti untuk di minggu selanjutnya, minggu kedua itu ada seputar keuangan, di minggu ketiga seputar PMB, dan minggu keempat ini seputar pelaporan Pedadikti. Jadi mungkin Bapak Ibu atau tim terkait gitu ya, unit terkait di kampus Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan gitu ya, ingin bergabung di setiap minggunya kah dari minggu 1 sampai 4 atau hanya mungkin bagian pelaporan gitu ya, cukup mengikuti di minggu keempat. Silahkan Bapak Ibu mohon dibantu untuk arahkan juga mengikuti pelatihan klinik si akad ini. Baik, Bapak Ibu, pada minggu ini tadi kita akan membahas putar akademik, kurang lebih nanti akan dibantu juga oleh Mas Kiki selaku tim produk support kami. Nanti akan mendemokan juga secara langsung adanya sesi diskusi langsung dengan Mas Kiki gitu ya. Jadi kegiatan ini tidak hanya berupa penyampaian materi Bapak Ibu, tetapi juga harapannya bersifat interaktif ya. Nanti setelah pemaparan materi, Bapak Ibu dapat dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan maupun mendiskusikan kendala yang mungkin saat ini dihadapi gitu ya di kampus Bapak Ibu masing-masing. Baik, sebelum kita mulai mungkin izin saya menyampaikan susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, pembahasan materi dan juga nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi, presensi, dan juga dokumentasi bersama dan terakhir penutup. Baik, Bapak Ibu, jadi untuk rekaman Zoom dan e-sertifikat pada agenda hari ini nanti Bapak Ibu bisa dapatkan. Jadi Bapak Ibu sebelumnya yang sudah mendaftar melalui website Materi Institut nanti akan bisa akses melalui website tersebut ya Bapak Ibu untuk caranya atau tutorialnya nanti mungkin akan lebih jelasnya diinformasikan oleh Mas Kiki. Baik, kalau begitu, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki sesi utama, yaitu pembahasan materi yang akan dipaparkan langsung oleh tim produk support Matair oleh Mas Kiki. Kepada Mas Kiki, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri. Ya, ini mungkin baru pertama ya kita mengadakan program baru lagi dari kami, tim Mata Air dan dari tim community. Itu kami buat namanya tadi klinik si akad ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu tidak harus join setiap pekan ya, tidak harus juga misalkan selalu join. Jadi memang lebih ke arah mungkin kita mewadahi selain Bapak Ibu melalui grup, mungkin ya ada beberapa yang belum terbayang masih ada kendala. Kita wadahi dengan adanya di sini di klinik si akadnya di sini itu adalah lebih ke arah kita berdiskusi Bapak Ibu. Apa yang dialami Bapak Ibu yang menjadi kendala bahkan mungkin ya disampaikan gitu ya masukan, saran mengenai aplikasi dari si akad dan mata air ini gitu. Tentunya dari sini kami ingin ya Bapak Ibu juga terbantu untuk pengelola akademiknya dari sisi kami pun mengetahui kendala atau misalkan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh kampus gitu. Jadi dari sini pun kami mengoleksi data ya. Kayak kami mendata juga berdasarkan ini isunya paling banyak di sebelah mana gitu sehingga kami coba fokus pengembangan sesuai dengan eh, hasil dari setiap apa yang Bapak Ibu laporkan gitu seperti itu. Nah, izin di sini saya coba langsung untuk sedikit saja di sini memberikan gambaran terlebih dahulu ya Bapak Ibu mengenai fitur apa
alur aplikasi si akad. Kemudian setelah itu silakan Bapak Ibu jika ada kendala atau ada yang ingin tanyakan, itu bisa langsung ya. Pertama mungkin mengenai untuk pendaftaran ya. Sekarang ada agak berbeda untuk pendaftarannya itu melalui Matahari Institute. Jadi memang kami sekarang sedang berfokus ya untuk setiap event yang dimiliki oleh Mata Air itu melalui Matahari Institute gitu. Jadi sebenarnya ada di Linktree mungkin yang kemarin kami coba share gitu ya. Namun tadi kami coba share terlebih dahulu untuk URL Zoom-nya gitu ya agar Bapak Ibu bisa langsung join gitu. Nah, di sini untuk panduan pendaftaran nanti Bapak Ibu tinggal memilih mau daftar ke yang mana, misalkan ke yang seputar akademik ya. Misalkan kalau kita daftar dulu ya. Nah, ketika daftar, Bapak Ibu tinggal memilih pendaftaran yang ada di sini. Gitu. Ketika nanti sudah daftar, maka URL Zoom itu akan ada ya di bawah. Bapak Ibu bisa mengakses gitu ya. Ini otomatis ya dan gratis, tidak akan ada biaya dan sertifikat juga nanti akan otomatis ketika Bapak Ibu mengisi absensi di sini, itu nanti akan mendapatkan sertifikat yang bisa langsung otomatis di generate. Nah, kenapa kami arahkan untuk di materi situ? Jadi untuk semua data mengenai pendaftaran yang sudah Bapak Ibu buat untuk sertifikat dan lain-lain riwayat belajar itu akan ada dan tidak akan hilang sehingga sertifikat-sertifikat yang Bapak Ibu sudah ikuti untuk kebutuhan misalkan akreditasi dan lain itu akan selalu ada gitu di akun Bapak Ibu. Tidak lagi misalkan harus cari-cari atau harus mengakses di mana gitu sertifikatnya lupa hilang gitu. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan proses pendaftaran. Mungkin sambil kita terbiasa dan hal-hal lainnya itu nanti bisa disampaikan juga ya jika Bapak Ibu ada kendala dan lain-lain gitu seperti itu. Itu pertama mengenai eh, pendaftaran klinik si akad dan nanti event-event terkait dengan yang mata air, edutech atau materi institut seperti itu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu di sini eh, kita akan membahas mengenai klinik si akad dan tentunya ini karena memang pertemuan pertama ya Bapak Ibu tentunya dari kami mungkin masih banyak kekurangan atau masih banyak masukan nanti Bapak Ibu silakan sampaikan ya. Nanti selain ini kami ada formulir untuk Bapak Ibu menyampaikan masukan terhadap atau kritik dan saran terhadap kami gitu ya. Seperti itu. Seperti namanya memang klinik si akad ya semoga ya dengan adanya program baru ini kami bisa coba membantu ya, membantu apakah bisa langsung atau mungkin nanti ada pertanyaan yang kami harus tampung dulu untuk kami analisis gitu ya mengenai hal tersebut gitu. Nah, itu nanti kami coba kita coba ya di sesi yang pertama atau di program hari pertama yaitu pada hari Selasa hari ini gitu ya. Nah, hari ini kita membahas seputar akademik, Bapak Ibu. Saya di sini hanya menjelaskan proses utama terlebih dahulu ya, gambar utama mengenai akademik. Ya seperti yang kita tahu ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Pelaporan itu kan dibagi jadi dua ya Bapak Ibu, yaitu checkpoint satu dan checkpoint 2. Nah, maka sederhananya di aplikasi si akad kita juga sesuai dengan neo feeder tersebut gitu ya. Itu checkpoint satu apa saja yang harus kita bahas. Lalu checkpoint dua apa? Jadi berdasarkan ke data tersebut gitu. Nggak usah terlalu kita muluk-muluk pusing dengan berbagai hal gitu. Secara paling sederhananya gitu ya. Nah, di sini kan kalau checkpoint satu kita ketahui kalau di pada dikti itu ada pertama setting periode perkuliahan terlebih dahulu. Kemudian kedua kita kalau ada data mahasiswa baru atau aktif gitu ya. Itu kita entry-kan biasanya semester ganjil ya. Kalau genap biasanya ada mahasiswa pindahan aja. Itu kalau ada ketiga kurikulum dan mata kuliah kalau ada perubahan gitu ya. Keempat yaitu kelas perkuliahan kalau di Neofeeder kelas perkuliahan itu apa mata kuliah dan dosen pengajar gitu ya. Mungkin ini Bapak Ibu sudah sering dan mungkin setiap hari jadi saya hanya sedikit mengulang saja. Kemudian kelima adalah KRS dan terakhir adalah AKM gitu ya dilaporkan di checkpoint satu. Nah, lalu apa bedanya dengan si akad sama gitu ya. Si akad mata air juga mengikuti hal tersebut. Ya pertama kita setting kalender akademik sama periode perkuliahan dengan kalender akademik kan sama gitu ya. Jadi ganjil dan genap ini kapan mulainya? Kedua, entry kan data mahasiswa barunya kalau ada. Yang ketiga, sama entry kan data mata kuliah dan kurikulum baru itu pun kalau ada. Kalau ada perubahan atau ada penyesuaian gitu ya. Kalau tidak ada, langsung yang terakhir entry kan kelas kuliah sama di si akad itu gitu ya. Yaitu mata kuliah, dosen pengajar dan jadwal. Nah, bedanya kalau di si akad harus ada dengan jadwal. Kenapa? Nanti ada keterkaitan kita sebutkan dengan proses presensi. Gitu. Ini bedanya. Ini memang tidak dilaporkan ke Neofeeder, tapi tentunya dibutuhkan gitu ya jadwal kuliahnya. Kemudian terakhir KRS itu proses KRS kalau di kita. Gitu ya bedanya nanti ada keterkaitan dengan keuangan. Terakhir setting mahasiswa yang cuti.
di sini kalau ada gitu ya. Karena yang aktif itu akan otomatis jika dia KRS otomatis jadi aktif. Gitu seperti itu. Hanya untuk checkpoint satu. Nah, mungkin sekarang kita sedang di fase yang kedua ya, checkpoint 2 yaitu sedang di masa perkuliahan ya sebenarnya gitu ya untuk kampus-kampus gitu ya. Nah, kalau untuk checkpoint 2 itu lebih sedikit sebenarnya, hanya 5 poin. Termasuk dari si akad pun sama gitu, yaitu tadi data nilai perkuliahan yaitu KHS. Nah, di si akad berarti entry nilai gitu ya. Kemudian ada data AKM sama tadi mengupdate data AKM-nya gitu jika ada yang diupdate gitu ya. Untuk yang cuti nonaktif gitu ya. Pembaharuan indeks IPS atau IPK ya pelaporan gitu ya. Lalu kita cukup melakukan proses IPS IPK gitu ya. Nah, ini yang biasanya agak cukup terlewat tuh di aplikasi si AK. Kemudian mengentrikan data yang keluar. Keluar di sini bisa lulus, bisa ya memang drop out atau mengundurkan diri dan lain-lain. Sama di sini akan juga harus dientrikan dulu gitu. Kemudian yang terakhir adalah data aktivitas mahasiswa. Aktivitas mahasiswa itu adalah data bimbingan, kemudian data tugas akhir, data mungkin mengikuti program kampus berdampak, ya magang dan lain-lain. Sama di si akad juga. Nah, dari sini mungkin kita tangkap adalah Pak, berarti kita harus ngisi dua data gitu ya. Jadi PD Dikti iya, ya di akad iya. Tentunya tidak gitu ya Bapak Ibu. Perlu kita garis bawahi untuk proses pendataan itu kita cukup di akad terlebih dahulu fokusnya Bapak Ibu. Jadi pastikan data baik itu nilai, data yang cuti, data yang lulus dan si akad sudah benar. Lalu gimana Pak nanti ke feedernya? Nanti pelaporannya itu menggunakan namanya ada aplikasi untuk pelaporannya dari si akad ini. Gitu. Jadi cukup data di si akadnya sudah sesuai dan sudah selesai. Nah, untuk proses pelaporan itu cepat Bapak Ibu. Bisa cuman kadang 1 sampai 2 jam. Gitu atau paling lama ya anggap 1 hari. Gitu ya. Dengan catatan misalkan itu kalau datanya misalkan ada kesalahan atau kita perlu perbaikan data. Jadi terkadang kita fokus terlebih dahulu di aplikasi si akan dulu baru nanti pelaporan karena pelaporan ini cepat dan mudah. Nanti gimana cara pelaporannya? Gitu ya Bapak Ibu. Nanti pertama kita jelaskan di panduan pelaporan. Gitu ya. Nanti kita coba jelaskan di klinik si akad ketika panduan pelaporan. Gitu ya di sana. Tapi sederhananya adalah menggunakan aplikasi namanya Open Feeder. Gitu. Nanti kita coba jelaskan di sana. Nah, ini adalah proses utama aplikasi si akad. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya coba jelaskan sedikit alurnya gitu ya. Nanti kan Bapak Ibu, Pak, saya itu di setiap semester harus setting apa dulu sih gitu ya. Cukup pusing. Nah, itu nanti kami share juga ini materinya gitu ya. Jadi ini alur utama yang perlu Bapak Ibu setting gitu ya. Tadi kita sebut kalender akademik. Nah, nanti ada di bawah tahapannya gitu Bapak Ibu. Jadi yang harus kita setting adalah kalender akademik, yaitu mengentrikan kapan aja kegiatan akademik, jadwal akademiknya, dan data hari libur. Kenapa data hari libur harus kita entry? Agar ketika generate pertemuan, itu sudah otomatis kelewat yang hari liburnya. Gitu, seperti itu. Kedua, entrykan data mahasiswa baru atau dosen baru jika ada. Nanti mungkin ada pertanyaan, nanti sebutkan, Pak, di kita ada dosen yang tidak ber-NUPTK. Nanti kita jelaskan juga ya untuk hal tersebut. Kita itu jika ada, kalau nggak ada, lewat. Setting mata kuliah dan kurikulum ini kalau ada penyesuaian. Kalau nggak ada, lewat gitu ya. Sederhana. Nah, di sini Bapak Ibu, yang biasanya kita sebagai tim akademik atau tim si akad, itu disebut pekerjaan yang paling besar gitu ya untuk kita. Apa? Yaitu membuat kelas kuliah, Bapak Ibu. Memang ini kita sebut ini pekerjaan yang paling besar dan paling menjadi tantangan. Gitu. Yaitu apa? Kita pertama membuat kelas kuliah terlebih dahulu, gitu ya. Nah, membuat kelas kuliah itu kan kita harus tahu gitu ya mata kuliahnya ada apa di semester itu. Kemudian jadwalnya kapan, siapa dosen pengajarnya. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita sebenarnya sebagai tim akademik atau tim eh, operator PIC kampus gitu. Nah, ini adalah pekerjaan yang paling besar ya gitu untuk kita. Nah, di setting kelas kuliah ini. Gitu. Nah, kalau sudah, alhamdulillah dengan sekarang sudah ada fitur namanya generate masal pertemuan. Jadi Bapak Ibu nggak harus satu-satu di generate-nya gitu. Sekarang bisa masal per pertemuannya. Gitu, per kelas langsung di generate. Dan ketika ada data hari libur, kalau sudah dientrikan di awal, itu nggak akan ada lagi hari libur ke generate pertemuan. Dosennya nanti ngeluh gitu ya. Nah, ini nanti proses berikutnya generate masal pertemuan. Nah, setelah itu nanti proses KRS Bapak Ibu nanti dibagi. KRS-nya ada yang massal, oleh operator, ada yang oleh mahasiswa. Gitu ya. Nah, ini nanti itu tergantung kampusnya Bapak Ibu.
Kalau sudah, kalau KRS oleh mahasiswa, maka kita cukup setting waktunya kapan. Kalau udah setting waktu, apakah ada bimbingan atau persetujuan KRS-nya tidak oleh dosen walinya? Ya kalau nggak ada langsung. Kita datanya sudah siap. Kita terakhir operator mengecek mana mahasiswa yang belum KRS, mana yang sudah. Kita nanti dapat dari report. Gitu ya. Nanti lebih jelasnya Bapak Ibu bisa tanyakan ya. Pak, saya dapat cara dapat data ini gimana? Cara dapat data itu gimana? Nanti bisa tanyakan ya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kalau sudah selesai sebenarnya untuk pelaporan checkpoint satu. Ya, Bapak Ibu, yaitu setelah proses perkuliahan, di sini ini nggak dilaporin ya kepada Dikti. Itu untuk proses perkuliahan itu di dalamnya adalah proses presensi dosen, presensi mahasiswa, pengisian BAP buat dosen, gitu ya. Ini nggak dilaporin sebenarnya. Setelah persetujuan KRS selesai, sebenarnya kita sudah bisa pelaporan checkpoint satu datanya. Nah, sebelum pelaporan checkpoint satu, adalah kita memeriksa datanya. Pastikan seperti yang kita ketahui dari update terbaru ya daripada Dikti kemarin di Instagramnya adalah sekarang pada Dikti menekankan kualitas data ya Bapak Ibu, bukan lagi sekedar 100% pelaporan itu. Nah, maka tentunya dari sini kita sangat-sangat membutuhkan aplikasi SIAKAD yang bisa memeriksa kualitas data tersebut gitu. Di sini maka kita harus memastikan sebelum pelaporan checkpoint satu kualitas data kita sudah benar. Nanti gimana cara memastikannya? Nanti kita jelaskan di pas yang panduan pelaporan. Atau kalau ditanyakan nanti boleh. Nanti boleh kalau ada pertanyaan yang mengenai akademik sedikit nyerempet ke pelaporan boleh silahkan Bapak Ibu. Gitu. Oke. Berikutnya di sini adalah untuk tahap kedua. Ini Bapak Ibu ya, tadi tahap pertama ini tahap kedua. Tahap kedua ini lebih sederhana sebenarnya dibanding tahap pertama karena menurut saya yang paling besar tantangan untuk kita adalah KRS Bapak Ibu. Karena itu kayak KRS itu sebagai inti untuk semua program. Kita mau penagihan misalkan keuangan, ya harus ada KRS dulu gitu ya, biar sebagai syarat gitu ya. Harus bikin kelas kuliah misalkan mau bikin program skripsi harus ada data KRS. Mau ngebuat jadi aktif harus ada KRS. Terus misalkan mau presensi harus ada KRS. Jadi semua program, semua menu itu keterkaitan dengan KRS ini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah berikutnya di sini alur yang kedua itu adalah proses perkuliahan untuk sebenarnya lebih sederhananya eh, apa tahap kedua itu entry nilai Bapak Ibu. Entry nilai dan update AKM gitu ya. Sama seperti pada Dikti. Ya sama pada saat ini adalah terdapat proses perkuliahan terlebih dahulu ya ini yang berjalan kita sebagai admin hanya memantau sebenarnya memantau dan memvalidasi gitu ya ketika proses perkuliahan ya mungkin di dalam nanti ada dosen yang kadang minta minta tolong absensikan atau minta tolong bantu entry nilai ya gitu ya mungkin sering ada kayak gitu namun secara sederhananya di sini fokusnya adalah setelah proses perkuliahan itu adalah proses ujian ya Bapak Ibu. Ujian di sini UTS UAS. Nah, di sini ada terbagi dua. Bapak Ibu mohon maaf gitu ya. Untuk yang menggunakan si Akad Lite memang tidak bisa setting jadwal ujian dan cetak kartu gitu di aplikasi si Akad. Gitu. Ini memang untuk yang si Akad reguler atau si Akadnya mata air gitu ya, bukan yang lain gitu. Nah, tapi tentu karena memang untuk proses ujian kan memang tidak dilaporkan kepada Dikti gitu. Jadi sebagai untuk kebutuhan mendasar itu eh, dengan tanpa ujian pun sudah memenuhi itu. Nah, untuk yang si akad mata air yang reguler itu nanti bisa setting jadwal ujiannya kapan, kemudian cetak kartunya kapan, gitu ya. Nanti mahasiswa bisa cetak sendiri kalau sudah memenuhi syarat keuangan. Nah kalau sudah berikutnya anggap ujian sudah selesai, UTS selesai, UAS selesai, gitu ya. Tinggal waktu entry nilai. Nah kalau waktu entry nilai sebenarnya kita sebagai admin atau sebagai tim akademik tidak harus kita yang mengentrikan. Masing-masing dosen itu sudah bisa Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi tinggal kita setting waktu entry nilainya kapan. Gitu ya, tinggal setting waktu entry nilainya, maka dosen silakan dapat mengentrikan nilainya dan kita bisa memberikan pengumuman. Kalau nanti memang di belakangnya gitu, kadang ada dosen yang minta dibantu atau apa, itu memang menjadi salah satu tantangan untuk kita, Bapak Ibu, selaku tim akademik kampus, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, maka dosen nanti atau operator ya tadi yang membantu itu mengentrikan nilai. Mengentrikan di sini nggak harus satu persatu bisa import, tergantung dari masing-masing akun. Kalau sudah kita cek data nilainya sudah semua masuk, sudah fix, sudah sesuai, maka kita publish lah nilainya. Gitu ya, apakah mau nilai rinci atau tidak itu kita silahkan Bapak Ibu. Kalau sudah, terakhir, nah ini yang suka kelewat Bapak Ibu. Kalau udah publish nilai, proses IPS IPK.
cuman kita generate aja sebenarnya dilihat gitu ya. Tetap tapi harus dilakukan. Kenapa? Ini untuk menghitung sistem itu menghitung kamu dapat IPS berapa, IPK berapa. Gitu. Kalau sudah selesai untuk mahasiswa yang aktif ya. Di sini memang ada data tambahan itu mengentrikan aktivitas mahasiswa yaitu mengentrikan bimbingan, skripsi, kampus berdampak dan program-program lainnya gitu ya. Seperti itu. Kalau sudah, maka mengentrikan masa lulus kalau ada atau mengundurkan diri di semester itu. Kalau sudah selesai kita pastikan lagi yang selalu kita lakukan adalah mengecek datanya sudah sesuai atau tidak. Kalau sesuai, maka pelaporan cek poin juga. Gitu ya. Pelaporan cek poin dua. Gitu seperti itu. Nah, ini adalah alur utama dari akademik baik tahap satu atau tahap 2. Nanti Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan ya. Itu. Nah, nanti untuk proses pelaporan kita akan jelaskan di klinik si akan mengenai seputar pelaporan. Gitu. Itu mungkin sedikit awalan ya Bapak Ibu materi sebelum nanti kita jelaskan demo untuk sedikit mungkin yang sedang kita hadapi sekarang entry nilai gitu ya, atau seperti apa. Nah, kiranya di kampus nanti kita coba jelaskan gitu. Nah, sampai sini mungkin jika ada pertanyaan itu Bapak Ibu bisa langsung ya didiskusikan gitu. Jadi memang klinik si akad ini bukan seperti webinar ya Bapak Ibu yang satu arah dari saya menjelaskan ke Bapak Ibu ada fitur A, ini caranya seperti ini, tapi lebih karena diskusi penggunaan fiturnya. Gitu. Kalau memang ada pertanyaan itu bisa langsung interaktif ya Bapak Ibu. Bisa langsung angkat tangan atau bisa langsung di chat. Gitu. Itu mungkin sedikit mengenai materi terlebih dahulu awalan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Sivana terlebih dahulu. Sebentar. Baik, terima kasih banyak Mas Vicky. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Kiki. Tadi sudah disampaikan mungkin ya, Pak ya, Bapak Ibu untuk alurnya gitu ya, untuk mengenai modul akademik. Nah, mungkin sebelum memasuki sesi diskusi dan juga nanti Mas Kiki langsung mendemokan di si akadnya langsung ya, Bapak Ibu, mungkin saya juga ingin menginformasikan sedikit mengenai dukungan berkelanjutan materi atau ada apa saja sih di materi ini gitu ya untuk keberlanjutan bagi pengguna si akad. Yang pertama mungkin adanya update sistem. Nah, kami memberikan juga gitu ya layanan untuk update sistem. Jadi di mana ini harapannya bisa membantu gitu ya Bapak Ibu menyesuaikan si akadnya dengan mungkin regulasi adanya eh, regulasi terbaru dari pemerintah ataupun apa ini akan kami bantu update juga sesuai dengan regulasi. Lalu juga ada pendampingan dan support teknis. Ini mungkin adanya kami sediakan WhatsApp group gitu ya. Silakan Bapak Ibu jika ada kendala yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan silakan melalui WhatsApp grup agar nantinya tim CSS kami dapat segera membantu menjawabnya. Seperti itu. Lalu juga kita adakan evaluasi penggunaan si akad. Nah, ini juga kita harapannya bisa mengetahui kampus Bapak Ibu sudah sejauh mana sih penggunaan si akadnya gitu. Bapak Ibu, mana mungkin kiranya apakah masih ada yang perlu dioptimalkan atau lainnya. Nah, biasanya ini kita adakan juga evaluasi penggunaan si akad Bapak Ibu. Lalu juga kita agendakan training series pelatihan setiap fiturnya di si akad ini akan kita adakan selama sebulan 2 kali training series ya Bapak Ibu dan juga klinik si akad yaitu pada hari ini yang kita laksanakan bersama dan juga kita adakan agenda webinar di mana agenda webinar ini biasanya kita adakan setiap bulannya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui agenda webinar bisa juga melihat informasinya di Materi Institute tadi ya Bapak Ibu. Lalu juga kita mengadakan Materi Kampus Gathering Bapak Ibu di mana ini harapannya bisa bersilaturahmi dengan para pengguna si akad. Lalu juga kita bisa menginformasikan roadmap pengembangan si akad nantinya seperti apa Bapak Ibu. Nah, harapannya mungkin nanti jika ada materi kampus gathering, ini kita akan undang para pengguna si akad. Harapannya Bapak Ibu juga bisa hadir perwakilan dari kampus. Nah, selanjutnya terakhir ini ada pameran promosi PMB ya, Bapak Ibu. Mungkin selain kita mengakomodir juga gitu ya pada portal PMB, bahwa materi ini juga sebagai pemeran atau pendukung utama pada agenda promosi Jakarta dan Bandung, yaitu agenda pameran kampus update untuk program promosi sarjana S1 ya Bapak Ibu dan juga IPRE, Indonesia Postgraduate Research and Expo. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya program pasca sarjana ataupun doktoral. Nah, boleh Bapak Ibu mungkin ini nanti akan kita informasikan gitu ya nilai kepesertaan karena kita akan memberikan nilai kepesertaan khusus bagi pengguna si akad Matair seperti itu Bapak Ibu.
izin juga menginformasikan ya Bapak Ibu bahwa saat ini kita sedang memberikan promosi ya Bapak Ibu bahwa di bulan Juli ini kita memberikan layanan pembuatan website dan OJS. Nah, mungkin Bapak Ibu yang saat ini membutuhkan layanan website untuk kampusnya ataupun OJS. Nah, silahkan Bapak Ibu mungkin boleh dikoordinasikan melalui saya, Sivana, ataupun Mas Kiki gitu ya Bapak Ibu. Karena saat ini kita juga sedang memberikan diskon 10% untuk biaya instalasi dan untuk paket website dan OJS ini mulai dari 2 juta rupiah. Baik, seperti itu mungkin tambahan dari saya, Mas Kiki. Mohon maaf atas jika ada kekurangan. Mungkin saya serahkan kembali kepada Mas Kiki untuk melanjutkan sesi diskusi. Baik, terima kasih banyak Mbak Sivana. Hmm, Oke, Bapak Ibu, mungkin saya coba sedikit ya jelaskan terlebih dahulu untuk materi gitu ya. Sedikit ya di sini untuk aplikasi Siakad. Seperti yang kita ketahui memang untuk sekarang, Alhamdulillah per hari ini sebenarnya ya Bapak Ibu, itu kita baru baru launching gitu ya ke production untuk aplikasi OBE ya, untuk fitur OBE gitu ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu juga sudah lihat ya, sudah lihat ada di notifikasi ya untuk eh, launching mengenai OBE. Baik, sebentar kita coba terlebih dahulu. Oke, seperti yang kita ketahui, alhamdulillah sekarang OBE itu sudah ada ya Bapak Ibu di aplikasi si AK dan nanti memang ada pelatihannya gitu khusus untuk aplikasi OBE ini. Namun di luar itu tentunya Bapak Ibu setelah pelatihan tuh pastinya kan baru mencoba ya mengenai OBE dan nantinya pasti akan menemukan kendala. Nah, silahkan nanti disampaikan juga di klinik si akar gitu kalau mengalami kendala mengenai pengimplementasian OBE. Nah, OBE di sini memang sekarang belum menjadi wajib, tapi memang menjadi salah satu kebutuhan atau standar bagi perguruan tinggi gitu. Nah, itu silahkan ya. Itu pertama. Kedua, mungkin kita coba jelaskan yang sekarang sedang ramai atau sedang mungkin di masa ini adalah mengenai proses entry nilai gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya karena terlalu banyak ya untuk akademik ini menunya ya seperti yang kita sebutkan tadi akademik itu paling banyak ada belasan atau puluhan gitu ya. Kami memang dari sisi tim itu agak sedikit kebingungan untuk memecah ya Bapak Ibu. Apakah untuk akademik ini cukup 1 pekan gitu ya? Atau misalkan bisa dibuat 2 pekan gitu ya? Karena saking banyaknya menu berbeda dengan keuangan yang mungkin sederhana gitu, cuma penagihan, pembayaran, dan laporan gitu ya. Atau PMB gitu ya. Nah kalau ke akademik ini paling banyak menunya ya Bapak Ibu. Kemarin tuh kami tuh ada ya proses KRS ya di dalamnya. KRS juga sangat rumit ya Bapak Ibu seperti yang kita ketahui. Kedua, proses presensi juga di dalamnya rumit, ada aturan bisa pakai QR code, ada dosen bisa ngepresensiin, ada misalkan waktu dan lain-lain. Atau mungkin eh, nilai-nilai juga sama, ada yang nilai OBE, ada nilai yang manual atau yang entry nilai akhir doang, ada yang per komponen. Terus ada aturan lagi anti nilainya A, B gitu ya. Seperti itu. Dan di luar itu pun ada menu-menu lain yang harus kita jelaskan seperti pengajuan cuti gitu ya atau mungkin bimbingan PA online gitu ya dan lain-lain. Jadi memang kami masih memerlukan masukan ya dari Bapak Ibu gitu ya. Itu kami sangat terbuka ya. Misalkan nyamannya Bapak Ibu seperti apa gitu ya untuk program ini. Mungkin karena memang ini salah satu sesi eksklusif ya dari mata air untuk Bapak Ibu yang mengalami kendala gitu. Mungkin kita coba jelaskan dari kami terfikirkan karena melihat jadwal akademik dan lain-lain adalah proses entry nilai Bapak Ibu. Ya, proses entry nilai mungkin saya jelaskan terlebih dulu dari aturan di sini ya Bapak Ibu. Ini hanya bisa super admin sebenarnya. Itu ada di nilai aturan. Nah, di sini itu ada aturan entry nilai seperti yang kita ketahui gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, silahkan dicek dulu aturannya mau kayak gimana entry nilai yang bisa digunakan oleh dosen. Nah, ini yang cukup penting ya, karena tentunya dengan adanya si akad harusnya dosen bisa mengentrikan nilai sendiri. Nah, di sini kan ada beberapa, apakah semua atau hanya manual, otomatis atau OBE. Jadi, eh, ketika misalkan manual, maka hanya nilai akhir. Atau otomatis, maka hanya nilai rinci. Atau OBE itu berarti nilai OBE. Tapi untuk nilai OBE ini karena baru launching, sepertinya saran kami memang eh, perlu dipelajari lebih lanjut. Gitu, dosen juga bisa berkali-kali atau tidak. Kemudian ya, dosen bisa publish nilainya sendiri atau tidak. Itu pertama, kita cek terlebih dahulu aturan. Kedua, cek konversi nilainya sudah sesuai tidak ada aturannya, gitu ya Bapak Ibu yang ada di kampus. Ini dicek terlebih dahulu konversi nilainya ya. Kalau sudah sebenarnya, kalau untuk
entry nilai ini cukup sederhana Bapak Ibu dari kita. Anggap sudah masuk ke waktu entry nilai, maka kita cukup setting di sini di konfigurasi jadwal sistem akademik Bapak Ibu. Periode entry nilai. Kita setting dulu umumnya kapan, gitu ya di sini, di setting gitu ya. Waktu entry nilai umumnya, gitu ya. Kedua, kalau sudah kita nih setting per komponennya secara rinci, itu kapan, gitu ya, sampai kapan. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu, berikutnya kita tinggal bikin pengumuman. Sebenarnya sebagai tim akademik ya, kita bikin pengumuman di sini untuk kemana? Untuk ke portal dosen. Pengumuman entry nilai sudah dibuka ke semua program studi, gitu ya. Silahkan dibuatkan, gitu seperti itu Bapak Ibu. Sudah selesai sudah untuk ini. Kalau sudah, maka dosen sudah bisa mengentry. Misal saya buat ya pengumuman. Bentar, itu betul kategorinya portal nilai. Kita buat terlebih dahulu. Sekarang saya coba buat ya di sini Bapak Ibu. Nilai sudah dibuka ke portal dosen, semua program studi. Seperti ini, publish, tambah. Oke. Nah, sudah ya ke portal dosen ini sudah selesai. Maka di sisi portal dosen, ya. Nah, di sini kok akan ada pengumuman entry nilai sudah dibuka. Itu pertama, gitu ya. Dia bisa lihat. Kedua, dosen sudah bisa melakukan proses entry nilai Bapak Ibu. Ada di beranda, itu langsung di beranda juga ada di sini nilai kuliah. Nah, dia lihat, dia bisa mengentrikan Bapak Ibu nilainya. Nanti apakah bisa impor atau tidak, atau misalkan kita entrikan di sini, gitu ya, nilainya seperti itu. Nah, ini untuk entry nilai dari sisi dosennya, Bapak Ibu. Kemudian dari sisi kita sebagai operator ya sama, nanti ada di sini ya Bapak Ibu di nilai kuliah. Kalau di kita semuanya terbuka, ada entry nilai otomatis, berarti otomatis itu per komponen, komponen A, B, C, D gitu ya. Kemudian manual itu langsung nilai akhirnya misalkan eh, si Ahmad 80 gitu, Siti 70 gitu atau OBE. Nah, kalau untuk OBE ini memang masih ada eh, penyesuaiannya karena baru launching gitu. Nah, ini mungkin sedikit penjelasan terlebih dahulu Bapak Ibu mengenai proses entry nilai mungkin ya yang sedang dihadapi. Nah, dari Bapak Ibu mungkin ada yang tanyakan terlebih dahulu, silakan ya tidak usah sungkan gitu ya. Bisa langsung disampaikan di sini gitu. Jika ada pertanyaan bisa via chat atau mungkin bisa raise hand gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, sepertinya sudah ada ya. Pagi, Mas Kiki. Sudah ada yang raise hand, Mas Kiki. Mungkin boleh ya langsung saja disampaikan gitu ya apa yang ingin ditanyakan. Mungkin saya persilahkan kepada Bu Sahrestia dari Unhena. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Mas Kiki. Hmm. Ini pas sekali kebetulan saat ini sistem kami ini kan sedang dalam proses migrasi dari sistem siakat kami yang lama ke sistem siakat 4.0 ini. Nah, kebetulan memang kami karena sedang proses migrasi, jadi saya sebagai ketua program studi juga dimintakan untuk menjadi admin untuk bagian untuk prodi, admin prodi. Nah, ketika kami membuka siakat yang baru sebagai saya sebagai dosen ketika untuk mau penginputan nilai itu mata kuliah itu belum muncul semua begitu. Kendala yang kami hadapi juga beberapa teman-teman juga sama seperti itu. Nah, kemudian saya minta untuk admin prodi bagaimana ketika saya masuk di admin prodi karena di sistem yang di portal dosen itu kan ada penginputan nilai dimintakan yang menginput bobot nilai itu adalah admin begitu.
misalkan nilai tugas itu berapa persen, 10%, kemudian nilai UTS 20. Nah, itu yang harus 10%, 20%-nya itu yang harus diinput oleh admin. Nah, ketika saya masuk ke sistem sebagai admin prodi, itu saya tidak menemukan menu yang itu begitu. Nah, ini masuknya di mana begitu? Saya sudah tadi cek bulak-balik otak-atik, kok nggak ketemu gitu ya, di mana ini kita mau input bobotnya di mana. Kemudian juga daftar mata kuliah. Ya, daftar mata kuliah di sistem admin ada daftarnya, tapi bagaimana memindahkan mata kuliah yang ada ini dia bisa muncul di apa namanya portalnya dosen gitu, sehingga mata kuliahnya itu bisa sesuai begitu dengan yang diampu oleh masing-masing dosen di program studi. Begitu dulu, Mas. Nanti mungkin ada apa namanya materi lanjutan mungkin yang belum saya ketahui mungkin bisa bertanya. Terima kasih. Oke, siap, baik, baik. Terima kasih banyak dari Bu Bu Sahrestiya ya. Oke, untuk pertanyaannya, kiranya apakah langsung jawab atau kita coba tampung terlebih dahulu setiap pertanyaannya, Mbak Sifan? Mungkin boleh langsung dijawab Mas Kiki atau bagaimana? Saya serahkan kembali ke Mas Kiki. Boleh kita coba tampung dulu. Saya cukup terbayang. Boleh mungkin dengan Pak Sugiantoro. Boleh, Pak. Silahkan. Halo, selamat pagi Mas Kiki. Pagi, Pak. Mas Kiki, ini pertanyaan agak Hmm. sedikit melenceng Hmm. masalah nilai. Um, kita kan mau yang masalah di portal dosen ini. Dosen itu kan, kita kan nggak semuanya dosen itu tetap ya. Ada yang tetap, ada yang non tetap. Nah, kalau di individu itu hanya kita masukkan itu dosen tetap. Kalau dosen non tetap itu kan kebanyakan dosen terbang ya. Nah, pengaruh nggak sih itu di siakat nanti kalau pas dosennya buka portal itu atau bagaimana? Oke, baik. Kan Oke, kebanyakan siap. dosen kami kan nggak home base Mas Gigi. Hmm. Jadi hanya Oke, cuma beberapa doang gitu. Yang oke, di siap. akuntansi sekian, yang di manajemen sekian. Jadi kebanyakan dosen terbang gitu. Oke, tidak home base ini, tapi memiliki NUPTK atau NIDN atau dia nggak punya, Pak? Memang praktisi aja gitu. Yang sudah memiliki, ada baru satu dua doang, satu dua. Tapi yang dosen terbang ini banyak memiliki. Oke, Ada yang di home base-nya tempat lain gitu. oke, Contohnya kalau di manajemen tuh hanya dosen tetapnya hanya cuma 5. Kalau di akuntansi 8. Selebihnya terbang semua. Gitu Mas oke, Kiki. oke, siap. Baik. Minta masukannya Mas Kiki. Oke, Sama siap. siapa? Oke. Kasih Mas Kiki. Kita sama-sama, Pak. Oke, mungkin ada dua dulu ya pertanyaannya. Ini saya coba jawab dulu yang Bu Sahrestiya. Oke. Jadi mengenai proses sekarang lagi proses migrasi gitu ya. Untuk data, sebentar saya sambil share screen data. Oke, sedang proses migrasi eh, untuk nilai gitu ya. Sekarang itu sedang proses migrasi karena dalam proses migrasi maka sebagai ketua program studi akan menjadi admin ketika membuka si akad yang baru, mata kuliah itu belum muncul ke semua. Nah, ini kemungkinan Bu, pertama adalah akses akunnya terlebih dahulu. Jadi memang di si akad itu ada role sepertinya ibu gitu ya. Role di sini itu bisa jadi akses menunya itu dibatasi, Bu. Beda dengan super admin gitu. Itu pertama gitu ya. Nah, kalau boleh diinformasikan mungkin nanti Bu nama akunnya apa gitu ya, biar kita cek. Kemungkinan kayaknya diberikan akses prodi. Nah, akses prodi itu terkadang beberapa menu itu tidak diberikan akses gitu. Nah, tadi kan harus setting untuk bisa ngentriin nilai yang per komponen itu harus setting dulu komponennya seperti apa. Nah, memang Bu, dia itu hanya bisa oleh super admin sebenarnya. Gitu ya. Oleh super admin itu ada atau administrator kampus. Nah, ini terkadang dikembalikan lagi ke kebijakan kampus. Apakah karena memang masih proses implementasi jadi diperbolehkan akunnya jadi role-nya super admin terlebih dahulu untuk sementara gitu agar dipermudah ngakses gitu ya. Atau nanti disettingkan sama super admin
gitu. Nanti mungkin setelah ini Bu boleh diinfokan ke kami untuk eh, mengenai akun yang Ibu pakai gitu untuk kita cek gitu, dan mata kuliah nanti yang contoh yang misalkan Ibu mau ngentriin misalkan komponen nilainya berapa gitu. Eh misalkan berapa gitu ya contohnya. Nah, karena dia adanya di sini Bu. Nanti memang pasti kemungkinan besar nggak muncul ya. Ada konfigurasi, kemudian nanti ada nilai. Nah, di nilai sini ada tadi nanti komponen nilai default biasanya. Berarti ini tuh Bu, di setiap mata kuliahnya beda-beda gitu nilai komponennya, atau secara umum sama Bu. Misalkan mata kuliah A, B, C, D sama 40% UAS, 30% UTS, kehadiran 10%, atau ada perbedaan Bu di beberapa mata kuliah. Sama sih Mas, semuanya Hmm, berlaku tapi untuk satu hmm, universitas sama. Eh, betul, alhamdulillah kalau sama lebih enak. Berarti memang belum ke setting aja gitu ya Bu. oh iya, kayaknya memang di menu konversi untuk Hmm, konfigurasi untuk di hmm, admin itu tidak ada. Di kemarin saya hmm. coba cek itu untuk admin prodi memang tidak ada Mas. Ya, saya coba cek dulu ya Bu. Mungkin di super adminnya sepertinya. Iya betul Bu. Adanya di super admin biasanya. Sebentar saya coba cek dulu ya. Ya, di konfigurasi di punya saya di admin prodi hanya kalender akademik dengan kegiatan akademik, Hmm, Mas. betul Bu. Ya. Jadi memang hanya ada di super admin dinilai. Coba kita cek dulu. Untuk UAS 35% ya Bu. UTS 30 ya. Iya, UTS 30, kemudian Hmm. Tugas harian atau 25. ah, ah. Hmm. Oh, tugas Tes 25 sama harian atau kehadirannya itu ah 10. 10. Oke. Kalau saya cek ini defaultnya sudah sih. Memang itu menunya hanya ada di super admin gitu. Itu sih Bu. Kalau Oh, kalau kadang ada iya. menu yang nggak muncul, kemungkinan besar hanya super admin. Itu pertama. Tapi memang karena tadi kadang aksesnya kita sebagai prodi Bu, kadang ada mata kuliah sebenarnya dia mata kuliah gabungan. Contohnya itu anggap dia mata kuliahnya home base-nya di program studi manajemen. Tapi kita akuntansi juga pakai kode mata kuliah itu. Dampaknya adalah kadang kode mata kuliah itu nggak muncul karena akses kita hanya diberikan akses manajemen saja misalkan. Nah, ini solusinya itu ada dua, Bu. Sebenarnya kita diberikan akses ke prodi akuntansi untuk bisa melihat mata kuliah itu saja. Atau yang kedua, kita membuat, Bu, kode baru, tapi program studinya program studi akuntansi. Gitu. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan untuk entry nilai. Nah, termasuk mungkin berikutnya saya coba ulangi untuk proses entry nilainya. Sebentar ya. Untuk proses entry nilainya, tadi kan kita sudah sampai ya ke ketemu ya problem pertama, nggak muncul menu konfigurasi konversi nilai itu karena memang tidak diberikan akses. Itu memang hanya oleh super admin gitu Bu. Nanti kalau super admin ada kendala silakan bisa hubungi di grup. Kalau ada kendala tuh bisa hubungi ke saya atau Mbak Sivana gitu ya. Seperti itu. Tuh tidak perlu sungkan ya Bapak Ibu kan memang itu salah satu memang fasilitas ya, memang layanan yang kami sediakan gitu dari si akan ya. Nah, kedua, mengenai bagaimana tampilan entry nilai di dosen. Nah, sama Bu, yang kedua, mungkin bisa dicek. Untuk setahu saya, untuk jadwal sistem akademik, juga admin Bu, yang hanya bisa setting waktunya. Waktu entry nilai. Nah, sama, jadi ini admin. Jadi memang untuk setting yang umum, itu admin gitu. Kapan waktu entry nilainya? Nah, ini admin yang harus setting. Nanti settingnya ada dua. Waktu entry nilai umum, sama waktu entry nilai komponen. Coba saya hapus dulu ya. Saya coba setting. Nah, ini admin yang setting nanti. Coba setting dulu. Oke, anggap tadi komponen nilai sudah selesai ya, sudah fix gitu satu satu universitas sama. Berikutnya bagaimana cara entry nilai? Nah, ini tugas admin sebenarnya. Kita bisa minta tolong settingkan waktunya. Nah, nanti caranya kayak gini. Cukup setting tanggal umumnya dulu. Misalkan untuk periode kapan 25, 26 ganjil ini saya contoh aja. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ini baru umumnya. Berikutnya per komponennya. Kita rinci komponen ini mau tanggal berapa. Coba kita cek dulu ya di portal dosennya.
Kita hapus dulu. Nah, ketika tidak disetting Bu waktunya, tuh gak bisa ngentriin dosen ya. Anda berada di luar entry line, itu tampilnya kayak gini di dosen nih. Gitu. Ketika kita setting Bu, kalau kita setting umum, itu maka semua dibuka, semua komponen Bu. Gitu ya. Saya contoh hari tanggal 1 sampai tanggal 31. Oke, saya buka Bu, cukup umum aja. Maka semua periode dia akan muncul Bu. Kecuali yang ini kenapa nggak bisa nanti ya? Karena dia otomatis ngambil dari kehadiran di sistemnya di setting sama kami. Nah di sini ya, eh, nanti beda intinya di setting kayak gitu ya. Nah nanti muncul di dosennya dia bisa ngentriin. Misalkan saya contoh 90, 80, nah kayak gini. Depan ya. Nah baru satu dia ketemu nilainya berapa. Ini kalau umum. Coba kita hapus yang umum ya Bu. Kita hapus yang umum, lalu setting yang per komponen. Saya contohkan UAS saja. Akan dari tanggal 1. Coba kita cek. Nah, maka yang muncul hanya UAS. Jadi ini dikembalikan ke admin. Mau yang mana? Jadi bisa bisa dicicil nilai itu sebenarnya bagi dosen tuh. UTS mau duluan atau semuanya di akhir silahkan dikembalikan. Saya contohkan isi 90. Gitu. Seperti ini. Mau dibuka cuma 2 komponen. Nah, di sini bukannya kita tambahkan komponen apa UTS. Gitu. Yang bisa setting ini hanya admin. Karena sebenarnya sederhana cuk settingnya gitu. Seperti ini. Kita cek di dosen. Sekarang UTS harusnya sudah bisa. UTS sudah bisa ya. 85 gitu. Nah, seperti ini gitu. Itu untuk bagaimana tampilan entry nilai. Dan di halaman depan pun akan ada di beranda. Ketika dibuka nilainya, dia ada di sini. Komponen nilai kuliah bisa kita cek. Gitu. Nah, sebelum kita kunci ya. Terakhir ini dikunci. Kalau udah dikunci, dosen itu nggak bisa buka. Kecuali dibuka kuncinya terlebih dahulu oleh eh, admin. Gitu. Seperti itu, Bu. Memang yang cukup besar itu di sisi admin sebenarnya untuk penanggung jawab ya PIC si akad dari kampus gitu untuk melakukan setting eh, waktu entry nilai gitu seperti ini Bu. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Ada yang tanyakan dulu tidak Bu mengenai entry nilai ini atau ada yang kurang jelas gitu ya? Oh iya, berarti memang di super adminnya ya Mas ya. Betul Bu. Kalau misalkan Mm-mm. di portal dosen ini kan kemarin mau input nilai juga kan terkendala juga ini mata kuliahnya kan banyak yang belum muncul di portal dosen. Ah, Mm-mm. itu berarti kita harus menghubungi super admin lagi ya. Betul Bu. Kalau mata kuliahnya belum muncul, itu kemungkinan belum jadi dosen pengajar. Sederhananya kayak gitu. Jadi memang belum selesai tuh settingannya gitu. Berarti kondisi sekarang ada beberapa mata kuliah Oh, yang masih belum muncul ya, Bu? iya, bahkan ada dosen yang sudah punya akun tapi sama sekali mata kuliahnya tidak muncul. Hmm. Untuk saya itu harusnya semua mata kuliah saya malah tidak ada, malah saya ditaruhnya mata kuliah yang bukan mata kuliah saya begitu. Nah, Oke. Kita mungkin kita coba catat ya, Bu, untuk coba kita hubungi juga untuk superadinya karena takutnya memang ini jadi kendala tentunya ya ke dosen-dosen ke iya. yang lain gitu. Nanti kami Kemudian coba. juga Hmm, tadi hampir mirip dengan Pak hmm, Sugianto tadi juga di hmm, kami kan ada beberapa dosen yang memang eh, kita menggunakan dosen LB begitu. Jadi hmm, yang menginput nilai itu biasanya adalah admin prodi, yaitu kami ketua program studi. Jadi nilainya itu dimasukkan ke kami, mereka tidak punya akun, jadi kami prodi yang menginputkan. Ya, begitu. Kalau di sistem kami yang lama kan kami bisa hmm, menginput. Nah, di yang hmm, baru ini kami kebingungan begitu ketika ini mau di inputnya bagaimana, kami masuk di admin prodi juga kami bingung, hmm, seperti itu hmm. begitu. Jadi oh ternyata memang kuncinya semua ada di super Super admin ya. admin. Ya, Betul, oke, betul. nanti Di mungkin penanggung jawabnya. akan saya sampaikan nanti mungkin di pimpinan sehingga Hmm. mungkin bisa segera disetting atau seperti apa itu yang kami Ya, kami belum tahu eh, itu. Terima kasih. betul Bu, nanti juga bisa disampaikan mungkin setelah ini mungkin dari super admin kan anggap masih ada kebingungan harus kayak gimana. Itu silakan Bu hubungi saya atau Mbak Sivana ya. Nanti kita coba diskusikan gitu. Karena memang yang jadi PR pertama kadang memang
implementasi di awal gitu ya, karena kebingungan gitu ya. Boleh, jadi nggak usah sungkan ya nanti mungkin disampaikan juga Bu ke pimpinan atau ke super adminnya, silakan hubungi kami gitu. Kami juga catat nanti kami juga izin follow up ya Bu untuk Siap. case ini juga di luar Ya, ini ya. gitu. Terima kasih. Oke, baik sama-sama. Oke, kemudian yang kedua tadi juga keterkaitan bagaimana kalau tadi mungkin sebenarnya yang mengajar realnya dosen luar biasa atau dosen praktisi atau dosennya itu sederhananya lah eh, dosennya tidak dilaporkan gitu ya. Dilaporkannya tetap pakai akun Kaprodi gitu ya, NIDN Kaprodi. Tapi yang mengajar beliau itu gimana gitu ya pelaporannya. Nah, di sini itu ada dua pilihan sebenarnya Bapak Ibu. Ini dikembalikan ke kampus loh. Ada dua pilihan. Tadi case pertama yang mengentrikan nilai tetap kita sebagai kaprodi gitu ya. Sebentar. Kalau proses presensinya Bu, kalau boleh tahu kan tadi yang mengentrikan nilai oleh kaprodi, tapi yang mengajar dosen luar biasa. Nah, proses presensinya oleh siapa Bu? Kalau boleh tahu. Oleh dosen yang bersangkutan, Pak. Dosen yang bersangkutan. Oke, Iya. oke, siap. Kalau kayak gitu, ini saya contohkan ya. Nanti settingnya kayak gimana? Nah, ini settingnya itu di awal Bapak Ibu, gitu ya. Pertama itu sesuai dengan yang tadi kita sebutkan, yaitu dilaporkan itu sesuai kebutuhan kita ya. Kalau dilaporkan dosen internal kita, ya dosen internal kita, gitu ya. Karena dia misalkan tidak punya IDN atau dan lain-lain. Nah itu cara settingnya gimana? Nanti di sini Bapak Ibu di kelas kuliah, ya saya contohkan di kelas kuliah, misal di sini, nah, ya. Nah, misal nanti di pengajar ya Bapak Ibu, di pengajar itu tetap ada dua dosen Bapak Ibu. Pertama mereka memiliki akun. Kenapa? Untuk proses presensinya. Jadi presensi tetap oleh dosen yang bersangkutan, tapi entry nilai oleh kita, gitu, oleh kita atau oleh admin, gitu. Nah, di mana nanti di settingnya? Ini contoh yang dilaporkan misalkan dosen namanya Siti Nur Aisyah, gitu ya. Nanti ada satu lagi, misalkan sebagai pengajar, saya contohkan saya sendiri, gitu ya. Di sini saya sendiri. Nah, jadi ada dua pengajar dulu Bapak Ibu, gitu ya. Kita tentukan siapa yang pengajar utamanya, misalkan Siti Nur Aisyah. Maka SKS ajarnya diarahkan ke dosen Siti Nur Aisyah, gitu. Seperti ini. Jadi diberikan SKS ajar 0 dan si NIDN-nya dikosongkan, gitu. Seperti ini. Jadi nanti yang tertarik itu hanya dosen Siti Nur Aisyah, gitu. Untuk proses eh, pelaporan, gitu. Jadi akan tetap ada dua pengajar Bapak Ibu, ini nggak masalah, gitu ya. Kenapa? Nanti yang ditarik itu yang ini, Siti Nur Aisyah, dosen ini nggak ketarik selama ini dan kosong di sini, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu, gitu. Selama dosennya tidak memiliki NIDN dia tidak akan tertarik. Itu pertama. Kedua juga SKS ajarnya diberikan kosong, jadi dia mengajar tapi tidak memiliki SKS ajar. Jadi cukup seperti ini sebenarnya. Nanti ke pertemuan itu otomatis sebenarnya ketika generate jadwal pertemuan itu ada dengan dosen tersebut. Jadi di waktu itu ada dua dosen, Siti Nur Aisyah dan misalkan saya Kiki Setiawan, gitu. Seperti jadi cukup settingnya di sini Bapak Ibu, sederhananya kita kembalikan. Di pengajar ada dua, ada yang akan dilaporkan dan eh, yang eh, tidak dilaporkan, gitu. Seperti itu. Kenapa? Agar proses presensi tetap bisa dan menjadi laporan baik untuk dosen Kiki Setiawan dan Siti Nur Aisyah untuk presensi juga dan untuk nilai juga sama, gitu. BAP juga, gitu. Jadi memang seperti ini untuk cara setting, gitu Bapak Ibu. Jadi ada dosen yang kita akan laporkan dan dosen yang tidak akan kita laporkan tetap jadi pengajar, gitu. Memang tetap memiliki akun karena ada presensi menggunakan sistem aplikasi si akan, seperti itu, tapi dia tidak akan dilaporkan. Seperti itu Bapak Ibu untuk jika ada dosen yang tidak memiliki NIDN atau NUPTK atau ya inti sederhananya dosen yang memang tidak kita laporkan,
Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tidak, Bapak Ibu, untuk mengenai pelaporan dosen. Nah, mungkin di luar entry nilai juga Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang mengenai akademik, silakan ya. Itu bisa langsung saja. Boleh, silakan Bu Ayu. Terima kasih Mas Kiki. Hmm. Saya mau bertanya mengenai tadi nilai komponen. Jadi kalau misal ada misalnya dosen A, dia komponennya berbeda bobotnya dengan dosen B. Apakah itu ada settingan tersendirinya atau memang otomatis misalnya tugas itu 40% untuk semua mata kuliah, tidak boleh berubah? Oke. Jadi ada yang unik ya, nilai komponen unik, nilai Iya. komponen. Oke. Ini tentunya harus bisa setting ya. Nanti ada settingannya khusus. Ini saya coba jelaskan terlebih dahulu mungkin. Untuk setting yang khusus, misalkan contoh mata kuliah praktikum kan nggak mungkin ya ada UTS UAS ya, Bapak Ibu. Itu seperti apa? Di sini saya contohkan, sebentar ya, kita coba cek dulu yang sudah ada datanya. Ada data KRS nih, biar ya. Nah, contohnya ini fisika dasar ya. Oke. Nah, untuk yang unik, nah memang untuk saat ini ya Bapak Ibu, ini juga kami sedang catat. Itu memang harus disetting Bapak Ibu untuk khusus yang uniknya. Nanti di mana settingnya? Di sini. Ini ulah super admin juga. Itu ada di nilai, ya di komponen nilai. Nanti ada keunikan di sini komponen nilai per MK Bapak Ibu, per mata kuliahnya yang unik. Nah kita masukkan kode mata kuliahnya. Contoh TE 202 tampilkan. Nah ini kita edit gitu. Misalkan contoh ya Bapak Ibu, dia ada keunikan nggak ada UAS UTS, adanya teknik saja non tes. Misalkan ini 50%, ini 40%. Seperti ini. Update. Nah, seperti ini. Ini kan berubah ya, jadi unik. Coba kita cek ke entry nilainya. Ya, coba kita cek ke komponennya. Gitu. Di sini. Dia otomatis di dosennya juga akan berubah. Komponennya jadi ada dua. Coba kita cek di dosen pengajarnya ya. Coba sebentar. Sini. Nah, dia akan berubah. Pak Ibu. Gitu, dia akan berubah. Jadi komponennya sesuai yang kita setting. Nah, yang bisa setting, tadi setting ini, kita settingnya di mana? Di komponen nilai per MK. Kalau ada kode mata kuliah yang unik gitu ya. Biasanya khususnya yang praktikum. Itu disetting di sini Bapak Ibu. Gitu. Nanti kalau ada perubahan seperti ini. Ini pertama ya, case-nya hanya berbeda bobotnya. Kedua, Pak gimana kalau case-nya memang komponennya beda? Gitu ya. Dari yang ada komponen nilainya. Saya contohkan, misalkan ada ujian. Saya contohkan. Nah, maka kita harus tambahkan dulu Bapak Ibu. Saya contohkan ya. Ujian praktek ya. Sini. Ujian praktikum. Kita harus tambahkan dulu di yang umum, tapi diisinya 0%. Gitu ya. Kenapa? Jadi di umum itu silahkan mau ada banyak juga ya Bapak Ibu. Ada ujian praktikum, ada ujian post-test gitu ya. Ujian post-test. Misalkan seperti ini. Ini diisi dulu 0%. Nah, berikutnya, ketika ada perubahan, contoh mata kuliah yang tadi ya, kita coba tampilkan, kita edit, ada perubahan Bapak Ibu. Nah, kita tambahkan dulu. Misalkan tadi ada post-test. Oke, ada post-test, terus ada apa lagi tadi?
Ujian praktikum. Nah, kita sesuaikan Bapak Ibu. Tadinya teknik tes kita buat misalkan ini enggak ada ya. 0. Jadinya tadi ujian praktikum ada. Dia misalkan ujian praktikumnya 80%, ujian posttesnya 10% contoh. Seperti ini. Nah, dia akan berubah juga ke dosennya harusnya gitu ya. Nah, berubah. Jadi itu memang harus setting oleh admin Bapak Ibu di komponen nilai per mata kuliah gitu. Seperti itu. Nah, sampai sini yang ditanyakan dulu tidak Bapak Ibu? Atau ada yang kurang jelas tidak? Berarti Mas Kiki itu yang mau bisa mengubah bobot itu hanya admin ya, tidak Iya, bisa diinsan terkait. betul Bu. Hanya Iya. bisa oleh admin. Oke. Baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ditanyakan? Atau mungkin yang via chat Bapak Ibu ada lagi mungkin yang ditanyakan terlebih dahulu yang Mas boleh. Kiki, boleh? Boleh Bu. Silahkan Bu, sebanyak-banyaknya. Kalau misal nih, ini jadwal tunggu dulu. Tunggu dulu Kak, aku lupa ya. Siap. Baik Ibu, silakan mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya gitu atau mungkin terkendala untuk on mic melalui kolom chat juga silahkan ya Mas Kiki. Seperti itu. Betul Pak Sugiantoro, nanti untuk video rekamannya akan dapat diakses gitu ya oleh Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Mas Kiki, nanti diakses langsungnya melalui website Matair Institute. Mungkin di akhir nanti bisa disampaikan kembali ya Mas Kiki karena sepertinya ada beberapa yang Oke, siap. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang memiliki kendala yang seputar akademik ya. Boleh di luar nilai juga mengenai presensi atau misalkan ada case dosen yang bagaimana kalau misalkan di luar sesinya masih boleh ngentriin apa update absensi atau apa gitu ya. Jika memang punya kendala-kendala mengenai si akad boleh Bapak Ibu silakan tidak usah sungkan ya untuk disampaikan. Boleh. Silahkan. Pak Ahmad dulu mungkin ya sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang Pak Kiki, Mbak Sipana. Izin bertanya, apa ada panduan lengkapnya, tutorialnya gitu untuk si akad dari awal sampai akhir untuk bagian akademik gitu. Oke, siap Pak. Jadi mungkin masih bingung ya. Aduh, harus mulai dari mana nih saya kerjain gitu ya. Itu selalu kami temukan Pak. Untuk kampus-kampus baru itu memang, aduh Pak, saya setelah selesai pelatihan banyak nih, banyak banget menunya, bingung Pak. Saya harus mulai dari mana gitu ya. Boleh Pak, nanti ke Pak Ahmad ya dari Telkom Indonesia. Nanti kita share Pak. Harus setting dari mana dulu? Mungkin sekalian jadwal evaluasi ya. Sekalian Pak, boleh Pak kita coba jadwalkan evaluasi ya. Jadwalkan evaluasi mengenai pengguna aplikasi si akadnya dan nanti kami share juga Pak panduan secara bertahap harus dari mana yang inti-intinya dulu. Yang intinya itu yang tadi yang untuk pelaporan ke Neofeeder lah. Intinya pelaporan Neofeeder kita nggak harus manual lagi gitu, nggak harus satu-satu datanya, harus misalkan butuh 1 pekan gitu, harus ngecek satu-satu datanya, ngentriinnya gitu ya. Harusnya dengan yang akan membantu kita ya untuk jadi lebih efisien. Boleh Pak, nanti kita coba kirim. Boleh. Oke, itu Pak Ahmad. Kita lanjutkan. Bu Ayu tadi, boleh Bu, silahkan. Makasih Mas Kiki mengenai jadwal pertemuan. Nah, di situ kan saya sudah atur dosen, misalnya ini sudah 16 pertemuan, saya sudah atur terkirim 16 pertemuan dosen A. Terus di tengah-tengah terjadinya itu saya mau mau menambah dosennya. Tetapi kan
selama 16 pertemuan itu pasti ada jadwal sudah diubah oleh dosen terkaitnya. Jadi ketika saya update kit terbarunya, otomatis terubah lagi jadwal pertemuannya. Misalnya di pertemuan 1 tuh harusnya tanggal 2. Nah, pada saat mengajar ke dosen A, dia ubah jadi tanggal 5. Saya mau update untuk menambah secara generate, secara menyeluruh 16 pertemuan, otomatis terubah Apakah ada solusinya tuh, Mas? Oke, si dosennya itu masuk di pertemuan ke berapa? Anggap 1 sampai 16 kan? Ya, Ada pertambahan dosen di pertemuan keempat. Berarti dia dari 4 sampai 16 aja atau memang harus dari awal sampai 16, Bu? dari awal sampai 16 sih kayak Mas, karena dia yang mau ubah. Jadi ada pergantian atau memang penambahan aja, Bu? Penambahan aja. Penambahan aja, oke. Sebentar ya, saya coba catat dulu. Dosen. Oke, siap. Oke, jadi ini ada case, mungkin saya ulang. Jadi misalkan ada case sudah masuk ke pertemuan keempat, dosen A. Kemudian tiba-tiba nambah tuh ada dosen B dan dosen B pun harus di 1 sampai 16. Maka ditambahkanlah dosen tersebut. Berikutnya kita generate-kanlah pertemuan gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan ketiga sudah ada perubahan waktunya. Maka ketika generate kan balik lagi ke waktu sebelum dirubah gitu ya, ke waktu itu. Nah, maka jadi hilang datanya mungkin ke data presensi dan lain-lain. Oke, Bu. Untuk hal itu saya coba izin cek dulu ya sebentar. Saya coba terlebih dahulu. Nanti mungkin saya coba update sebentar ya. Saya coba cek terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh di kolom chat ya. Sebentar ya. Saya coba cek terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu mohon ditunggu terlebih dahulu ya. Mungkin Mas Kiki sedang mengecek secara langsung di si akad tadi ya untuk Bu Ayu dari Politeknik Nusantara Makassar. Mohon ditunggu Ibu. Mungkin boleh Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu ingin menginformasikan nih saat ini di kampus sedang sibuk mengurusi apa sih Bapak Ibu bagian akademiknya. Apakah menginputkan nilai atau lainnya di kolom chat boleh nih disampaikan Bapak Ibu sekalian. Halo Mbak Sivana, mau tanya lagi dong. Boleh enggak? Iya, Bapak silahkan Pak Sugiantoro. Nah, Mm-mm. kita kan kalau di Neofitur kan sudah muncul tuh untuk semester ganjil 2026, 2027. Nah, yang di Siakat ini kan pasti juga ada untuk tahun ajaran semester ganjil kan. Itu yang di kurikulum saya bingung mau masuknya kurikulum kita yang di Siakat yang baru kan gitu. Jadi untuk kurikulumnya, untuk penempatannya, untuk masukannya itu apakah nanti diinput satu-satu atau seperti apa itu saya masih bingung. Kemarin saya cari panduannya untuk khusus akademik, khusus untuk pengisian kurikulum. Saya sampai cari di YouTube, cari di Siakat itu kok nggak nemu-nemu di mana gitu. Nah, mungkin kata Pak Ahmad tadi boleh itu kasih panduan untuk yang terutama nilai sama kurikulumnya kali. Soalnya kalau nilai itu kan mau untuk pengiriman ke dikti. Kalau yang untuk kurikulum kan untuk kurikulum kurikulum aja sih untuk tahun ajaran yang di bulan September nanti gitu. Mungkin itu aja. Saya masih bingung untuk masa pemetaan untuk kurikulum saat sedangkan ini kan saya ada dua nih kurikulum yang lama plus di semester 1 nanti ada kurikulum yang terbaru ada perbaikan gitu. Itu sih mohon Enggak, parkir, infonya. parkir.
Ya, siap Bapak. Mungkin nanti untuk detailnya, mungkin teknisnya gitu ya, Mas Kiki coba tanggapi juga dan mungkin nanti manual booknya siap Bapak nanti akan kita kirimkan gitu ya. Jadi tadi kalau yang saya tangkap adanya perbedaan juga kurikulum yang sebelumnya dan yang nanti digunakan ya Pak ya. Jadi sehingga bingung untuk menyesuaikannya tersebut. Betul. Ah, Terima kasih ya Mbak Sivana. iya Bapak, saya tampung terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu mungkin Mas Kiki, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita tampung terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin boleh Bapak Ibu saya juga menanyakan sedikit langsung gitu ya. Mungkin boleh kalau di sini saya lihat ada dari Setie NU Gresik dari Bu Hidayati. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Bu Hidayati. Oh, mungkin sedang terkendala ya Ibu. Ini ada juga perwakilan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Jember. Selamat siang, Bapak, Ibu yang hadir dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Jember. Mungkin boleh Bapak Ibu kita saling mengupdate gitu ya. Kiranya dari kampus saat ini untuk penggunaan si akadnya sedang disibukkan untuk mengisikan data apa nih Bapak Ibu atau mungkin saat ini di kampus gitu ya mahasiswa sedang proses apa nih Bapak Ibu untuk persiapan. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya Bu, Iya, selamat siang Pak Andri. Iya, silakan Bapak. Sebelumnya dari kampus mana Bapak? Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat Bu, AKN Aceh Barat. Oke, siap Bapak. Iya, silakan. Ya kami kan untuk apa kemarin tentang penginputan nilai dosen udah selesai di setting Bu ya. Kemudian ini kalau misalnya itu kan dosen kan bisa input RPS ya di Siakad. Nah itu kemudian bisa nggak ya kalau bisa dicetak langsung jadi RPS-nya Bu? Kemarin juga udah dites kan sama salah satu dosen, terus kemarin masih belum bisa Ibu. Mohon arahannya Bu, terima kasih. Iya, siap Pak Andri. Nanti dibantu jawab juga oleh Mas Kiki gitu ya. Semungkinkan ini bisa dicetak ya. Mungkin nanti Mas Kiki juga akan tujukan. Mungkin mohon dibantu Mas Kiki ditujukan di si akadnya langsung. Baik Bapak, Oke, siap. ditunggu terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, baik. Pertama, saya izin untuk yang Bu Ayu tadi ya terkait dengan case mengenai ketika misalkan di pertemuan itu sudah ada satu dosen kita generate 16 pertemuan. Kemudian tiba-tiba di pertemuan keempat masuk dosen B dan kita sudah pernah ada perubahan misalkan jadwal di pertemuan 2 dan 3. Nah, ketika kita generate masa maka ke-update lagi tanggalnya gitu ya. Nah, untuk saat ini memang kalau saya cek memang seperti itu, Bu. Memang tidak ada validasi ketika sudah ada presensi, seharusnya jadwal pertemuannya nggak bisa diubah, gitu ya. Itu pertama, setelah saya cek. Ini kami coba catat menjadi usulan ya, Bu. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kita terkait dengan dari case ini kami coba buatkan jadi usulan. Mungkin seharusnya ketika sudah ada presensi, maka jadwal pertemuan itu tidak bisa terubah, kecuali dihapus dulu data presensinya. Gitu. Itu pertama. Itu mengenai kondisi yang ada, memang akan terupdate. Nah, kemudian terkait hal ini untuk sementara, loh Bapak Ibu, untuk sementara, solusinya itu adalah kalau kita dan yang kedua adalah kita harus tandai mana yang sudah dirubah pertemuannya, gitu ya. Ini hanya usulan ya yang terfikirkan oleh kami untuk disampaikan ke tim produk kami. Itu mengenai generate pertemuan case ketika ada dosen tambahan. Kemudian selain itu untuk proses generate pertemuan ini, maka seperti apa solusinya? Maka memang solusinya
di sini adalah kita mengenerate pertemuan yang belum dimulai dulu, Bu. Anggap dia pertemuan 6 gitu ya. Jadi dari pertemuan 6, jadi yang belum dimulai dulu. Sekarang dari pertemuan ke-6 kita generate-nya ya. Kan contoh dari pertemuan ke-6 langsung misalkan kita cek tanggal pertemuan ke-6 kapan? 12/28. Berapa pertemuan? Berarti dari 6 sampai 16, 10 pertemuan. Jadi kita setting yang pertemuan yang belum selesai dulu gitu. Nah, kalau sudah, maka berikutnya untuk sementara ya Bapak Ibu, sebelum nanti kami update gitu ya, kami coba sampaikan di sini kita edit Bu, per pertemuan yang ditambahkan dosen yang adanya gitu, seperti itu kita abaikannya centangnya gitu. Jadi tidak mengubah pertemuannya itu untuk sementara gitu Bapak Ibu, paling dibuat seperti itu gitu. Itu mengenai per pertemuan gitu. Nah, kiranya apakah ada yang kurang jelas Bu Ayu atau ada yang masih kurang dipahami? Tapi selain ini juga nanti kami update lagi ya. Ini saya cek baru solusi sementara Bu Ayu. Nanti setelah ini saya update lagi ke Bu Ayu mengenai solusi terbaik mungkin sementara sebelum sambil kita coba sampaikan terlebih dahulu terkait dengan case ini. Gitu. Ya, baik, Pak. Izin Pak Kiki, boleh tanya Boleh. masalah ini Pak. Hmm. Itu kan generate per pertemuan kan bisa langsung 16 ya. Ya betul. Ya, tapi kan harus disetting dulu hari liburnya ya. Saran kami iya. Nah, itu kalau misalnya hari liburnya itu langsung di sinkronkan langsung gitu bisa nggak? Soalnya kan gini, di kalender tahunan kita, Mas. Soalnya kan gini, kita atur-atur itu kan juga agak banyak ya, Mas ya. Jadi kan lumayan ini kan lumayan banyak juga. Terus kami kan baru input jadwal ini lagi ya, jadwal akademik lagi yang lain. Kalau misalnya jadwal libur tuh nggak ada fitur untuk sinkron langsung ke kalender tahunan yang ada berlaku di kita gitu, Mas. Biar kita Oh, langsung generate, baik. langsung nggak kepake tanggal liburnya, Mas. Terima kasih. Oke, jadi di kalender akademik ya di sini sorry, di kegiatan akademik data hari libur itu agak repot gitu ya kalau kita harus inputin satu-satu gitu ya Pak mungkin maksudnya ya hari liburnya gitu. Apakah mungkin untuk tersinkron memang Pak untuk kondisi saat ini itu belum bisa sih. Kenapa? Karena memang setiap kampus itu unik Pak tanggalnya antara negeri dengan swasta itu kadang perbedaannya cukup jomplang gitu ya waktu perkuliahannya itu pertama. Kadang disnatalis itu kan pasti libur ya setiap kampus itu kan tanggal disnatalisnya beda-beda. Jadi memang untuk saat ini itu belum ada sih Pak. Untuk saat ini belum ada fitur untuk sinkron ya atau sinkron atau get data. eh, saya coba catat dulu ya Pak terkait dengan masalah ini gitu ya. Jika Bapak Ibu memang merasakan hal yang sama juga boleh disampaikan nanti mungkin kami juga akan adakan kuesioner gitu ya. Paling saya coba sampaikan dulu bahwasanya mungkin fitur impor ya Pak. Paling mungkin kan fitur import gitu. Jadi import data hari libur. Jadi tidak lagi harus satu-satu gitu. Mungkin seperti itu gitu ya. Nah, ini Iya saya benar coba Pak, mungkin kan bisa mm-mm. diimpor atau Iya, ini kan lebih mudah. Soalnya banyak juga itu lebih Pak dalam mudah. setahun kan. Heeh. Kalau Iya, betul. misalnya bisa impor juga untuk kalender akademik juga lebih memudahkan Pak. Ya, Terima siap. kasih Pak. Siap. Oke, siap. Nanti saya coba catat dulu ya, Pak, untuk usulannya gitu. Itu terkait dengan mungkin import data hari libur gitu. Jadi saya catat dulu. Terima kasih banyak, Pak Andri. Eh, baik, ada lagi mungkin yang kurang jelas Bapak Ibu mengenai pertemuan ini dulu? Oke, untuk sementara mungkin cukup jelas ya. Untuk pertemuan nanti juga setelah ini dari kami izin ya Pak, nanti kirim feedback ya dari setiap pertanyaan ini juga setelah ini kami izin untuk kirimkan feedbacknya gitu ya di luar pertemuan ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu tadi Pak mengenai panduan kurikulum tadi ya. Nah,
Alhamdulillah Pak, sebenarnya kami dari Mata Air itu sedang buat Pak user guide Mata Air EduTech ya mengenai panduan Pak lengkap untuk pelaporan juga ada di sini ya, proses pelaporan untuk aktivitas akademik tadi mengenai kurikulum Pak. Coba kita cek ya. Nanti kami kirimkan ya. Ini panduannya, kurikulum gitu. Sini bisa dicari juga sih kurikulum. Nah, ini kurikulum. Nah, di sini ada Pak penjelasannya ya untuk setiap kurikulum. Ah, itu nanti kami coba kirim ya Pak untuk panduannya. Nah, ini saya coba masukkan dulu di kolom chat. Nanti juga kami kirimkan juga mengenai hal ini juga gitu ya panduan. Bentar. Permisi Mas, Boleh, ini Pak. panduannya sudah Hmm, terbaru ya? Paling Ini sudah terbaru sekali. paling terbaru Bu. Mm-mm, Oh ya. gitu. Nanti mungkin untuk sementara dicatat dulu. Nanti kami juga simpan di bio grup ya. Nanti di bio grup ada gitu. Tapi selain itu juga ya, nanti di informasi pelatihannya juga ada. Tapi ada beberapa yang belum kami update tuh seperti untuk OBE itu belum kami update di panduan ini karena memang sedang proses kami pindahkan gitu, sedang kami proses pindahkan ke sini gitu. Dan nanti juga berdasarkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi yang kendala-kendala itu akan kami buat jadi sebuah user guide di sini. Jadi ketika Bapak Ibu yang lain menemukan case yang sama, itu bisa langsung cek di sini gitu. Misalkan Bapak Ibu ada kendala apa gitu, misalkan laporan dosen tidak NIDN. Nah, tidak laporan dosen pengajar ber-RUU-PTK atau tidak gitu ada di sini. Nah, jadi itu bisa dicari ya Bapak Ibu gitu. Setiap panduannya gitu seperti itu. Itu untuk mengenai pertanyaan tadi ya. Kemudian apakah untuk RPS bisa diinput? Oke, kita coba langsung ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya, sudah pernah mungkin dijelaskan bahwasanya untuk bisa dosen menginputkan RPS itu harus disetting jadi dosen koordinator di mata kuliah di sini ya. Di mata kuliah itu harus dipastikan disetting menjadi eh, pengembang RPS gitu ya. Itu pertama. Kalau sudah dia akan muncul di sini. Kalau sudah, berikutnya coba kita cek. Oke, di sini di kelengkapan RPS, Pak. Selama data udah dimasukkan, coba saya cetak ya. Oke, oke nanti kita cek ya ini cetaknya. Cetak RPS harusnya bisa Pak. Tapi memang kayaknya lagi ada kendala. Ini nanti kita catat ya. Jadi ketika sudah diinputkan RPS-nya seperti ini, dia itu bisa dicetak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di sini. Jadi selama sudah diinput ya Pak data deskripsi mata kuliah, tujuan mata kuliah dan lain-lain dia sudah bisa dicetak. Gitu seperti itu. Tapi kalau memang masih terkendala atau memang ada kendala nanti boleh disampaikan ya Pak ke kami atau via grup. Gitu seperti itu. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu tidak Bapak Ibu mengenai RPS atau mungkin di luar itu juga masih ada pertanyaan. Silahkan ya Bapak Ibu. Misi Mas Kiki, Silahkan Bu. terkait absensi mahasiswa, saya kemarin coba setting untuk mahasiswa melakukan presensi mandiri, tapi di adminnya itu tidak bisa Ki Pak. Kayak dia larang Ki untuk mengabsensi presensi mahasiswa secara mandiri. Di admin melarang presensi secara mandiri. Iya, di situ tertulis karena menggunakan LMS. Kayak gitu tulisannya, kalau nggak salah ingat. Oke, sebentar ya Bu. Saya coba cek dulu ya. Iya. Oke, Oke, sebentar ya. Kita cek dulu. Mungkin silahkan Mbak Sivana.
Mas izin Mas, boleh Mas Kiki? Maaf Mas Kiki, sedang ini cetak transkrip kami Mas Kiki. Ya, silahkan Bang. Iya ini maaf ya, mumpung lagi ini kan. Ini kan transkripnya itu kalau misalnya udah saya atur itu Mbak di KRS-nya udah cocok juga, tapi di transkrip itu harusnya 60 cuma 58. Itu diprosesnya proses DPS IPK dulu ya. Betul Pak, di versi PSPK. Nah, kemudian ini Mas, format transkripnya kami belum cocok Mas. Kemudian itu masih ada, kalau misal kami ekspor itu kan filenya PDF, nggak ada fitur Excel ya. Oke, oke. Berarti Pak belum sesuainya di ukurannya atau memang desainnya berbeda Pak dengan yang diinginkan kampus? Iya, di ukurannya juga belum selesai. Nggak sesuai ini. Saya cetak kan. Hmm, hmm. Oh, jadi di ukurannya tidak sesuai, tapi Ya, memang secara formatnya desain juga nggak sudah sesuai. gitu ya Pak. Formatnya juga belum. Iya. Oke, oke. Tapi yang case tadi mahasiswa kurang 2 mata kuliah itu udah dicoba Pak di Oh, ini versi lagi saya PSPK? coba, Mas. Berarti di Oke. ini ya, di Hmm. proses PSIPK ya. Oke, Pak. Terkait dengan ukuran, nanti kita coba cross check dulu ya. Mungkin tadi belum sesuai secara ukuran gitu. Dan solusi sementara yang tercepatnya apa? Mungkin nanti setelah ini saya coba update ya, Pak. Gitu. Mengenai ukuran dan formatnya belum sesuai. Mungkin boleh Pak sambil ini ke kami dikirimkan Pak contoh desain transkripnya ke via Mbak Sivana atau via saya. Itu kami juga langsung coba cross check gitu ke tim yang melakukan proses penyesuaian. Izin Mas Kiki. Halo Mas. Ya, ya Mas. Ini udah saya proses IPK tapi tetap 58 munculnya Mas SKS-nya Mas. Oke, boleh diinfokan Pak nama mahasiswanya siapa? Nama mahasiswanya, bentar ya Mas. Ade Nur Salsabila. Angkatan. Ade Ini saya Nur, kirim NIM-nya. boleh, boleh dicat Pak. Oke, paling nanti saya coba cek ya. Di chat ini Coba. boleh Mas. Di chat WA Mas boleh. Boleh, boleh silakan Pak. Oke, nanti saya coba cek terlebih dahulu. Hmm. Oke, tadi mohon maaf Bu Ayu, pas muncul notifikasi apa dosen ini maaf, mahasiswa tidak bisa presentasi sendiri itu pas proses apa ya Bu? Bukan bukan Hmm. notifikasi. Hmm. Sementara saya atur di konfigurasi presensi, Hmm. di situ kan saya mau lakukan saya mau membolehkan mahasiswa melakukan presensi secara mandiri. Tetapi pilihannya itu tidak bisa. Di LMS ya Bu berarti ini ya? Iya, tapi saya aturnya kan diaturnya kan di Siakat, Pak, atau enggak ya? Isi akad di menu sebentar. Menu aturan atau di menu konfigurasi Bu? Aturan aturan kayaknya. Hmm. Oh, mahasiswa isi presensi sendiri. Ya, Oh, itu pilihannya enggak bisa. oh oke. Oke, yang aturan ini ya Bapak Ibu. Iya. Oke, sebentar saya coba sambil share screen. Siap. Jadi, ini Bapak Ibu, aturan ini memang fitur baru ya. Ini kita belum sempat sosialisasikan. Jadi ini ada salah satu fitur baru dari kami.
Ya, memang tidak untuk pengguna Civitas LMS maksudnya. Jadi fitur ini itu untuk apa Bapak Ibu? Kan kalau sekarang presensi itu ada dua pilihan ya Bapak Ibu. Yaitu pertama QR code. Mahasiswanya di QR kan ya. Scan QR dari dosennya, kemudian dia dianggap hadir. Itu pertama. Kedua, dipresensikan oleh dosennya. Pilihannya gitu ya. Dia hadir atau alfa itu gimana dosen? Itu ada dua. Nah, ini itu sebenarnya kemarin dikembangkan untuk kampus yang PJJ dan tidak pakai LMS, Bu. Jadi untuk apa? Jadi karena kemarin itu yang perkuliahannya jarak jauh, dia cuma pakai satu device gitu ya. Dia agak kerepotan. Harus misalkan nge-scan QR code yang ditampilkan oleh dosen. Gitu ya. Seperti itu. Maka ini fitur ini dibuat untuk ketika dosennya udah klik start perkuliahan, anggap sekarang jam 10. Jam 10 klik start perkuliahan, maka mahasiswa itu bisa di portalnya mahasiswa klik saya hadir gitu ya. Saya hadir gitu di pertemuan ini kayak gitu doang di halaman utama. Dan ketika misalkan dosen klik selesai, dia bisa klik saya keluar dari kelas ini gitu. Jadi untuk fitur itu Bu, dan ini memang belum full kami sosialisasikan gitu untuk fitur baru ini gitu. Biasanya ini memang untuk perkuliahan PJJ yang dia atau perkuliahan jarak jauh yang tidak pakai LMS, karena kan di LMS sudah bisa ya disetting dia bisa hadir atau tidak berdasarkan syarat pertemuannya gitu. Seperti itu sih Bu. Kalau yang ini memang ya tidak bisa sih gitu, tidak untuk pengguna yang menggunakan aplikasi LMS atau Learning Management System gitu. Seperti itu. Terkait Hmm. yang tadi Mas, Hmm. bisa nggak sih kan itu ada beberapa syarat di kehadiran. Hmm. Kalau hanya untuk kehadiran TOI saja memang itu dalam kelas terjadi. Bisa nggak dosennya memberikan Hmm. kode kunci atau kode, bukan dalam bentuk barcode tapi kayak kode saja, bahwa itu sebagai akses untuk dia hadir. Jadi ketika dosen memberikan kode itu ke mahasiswa, baru bisa diakses absensinya. Bisa Oh, seperti baru dianggap hadir gitu ya kalau sudah ya, ngentriin kode itu gitu. ya Oke, ini pertemuannya offline di kelas atau online? offline sih. Oh, Cuman offline ya. terkendala di dosen selama perkuliahan ini, terkendalanya itu dosen-dosen biasa lupa untuk absensi mahasiswanya menggunakan si akad. Makanya bisa ndak mahasiswa absensi sendiri secara mandiri dalam kelas pakai LMS-nya, tetapi harus pi dari kode yang dari dosennya. Kalau memang ada syarat yang pakai kode, bisa dikasih pilihan kepada dosennya. Berarti sebentar Bu, berarti dosennya itu kadang lupa klik start kuliah juga lupa gitu ya Bu di LMS-nya. Biasanya sih dia klik, cuman dia lupa untuk absensinya. Dia klik Lupa saja, absensinya. ya tidak absen. Oke, siap-siap Bu. Iya. Pertama ini kita coba catat dulu ya Bu. Memang sekarang baru adanya untuk diisi akadnya aja gitu ya, belum ada untuk ke LMS. Ini mungkin jadi masukan ya. Jadi ada kendala tuh ketemu gitu di kampus, dosen sering lupa, dia klik mulai tapi nggak di absen si mahasiswanya gitu, tidak di absen. Oke, itu pertama kita catat dulu sebagai masukan. Kedua, untuk hal ini mungkin solusinya untuk sementara ya. Untuk sementara paling dibuat gitu ya, bosnya dosen harus mempresensikan sih Bu. Nggak apa-apa presensinya kadang di rapel atau dibuat bulk gitu ya, misalkan setelah 3 pertemuan dia cukup catat dulu yang tidak hadirnya siapa gitu, lalu dia update massal presensinya gitu. Paling seperti itu untuk sementara ya Bu. Kita coba catat dulu soalnya terkait dengan usulan yang tadi, karena tentunya eh, memerlukan waktu ya untuk pengembangan dan apakah memang masuk ke roadmap atau tidaknya gitu. Seperti itu gitu. Jadi pilihannya mungkin eh, pertama ya mungkin sambil, karena memang pasti masih di fase pembiasaan ya Bu, pasti sering lupa gitu. Itu sangat hal yang wajar. Maka untuk hal tersebut biasanya di beberapa kampus dibuat dosen boleh ngisi meskipun sudah lewat. Jadi kadang dia langsung beberapa pertemuan gitu ya, 4 pertemuan, 5 pertemuan, beliau langsung
diabsenkannya gitu secara massal. Itu seperti itu. Itu untuk sementara gitu. Paling seperti itu. Dan kita sebagai admin mungkin memantau sih Bu, memantau eh, di pertemuan mana yang belum ada dan mengingatkan ke dosennya silakan untuk diupdate gitu presensinya di luar jam gitu. Nah, kondisi sekarang diperbolehkan tidak Bu untuk dosennya mengupdate kehadiran di luar jam? Kondisi sekarang tidak, Pak. Tidak ya. Bi- Sebentar. bisa Pak, bisa. Karena Bisa ya. iya saya sudah update. Sebentar. Nah, Mm. ada pertanyaan Oh ya. lanjutannya, Pak. Hmm. Gini Mas, jadi kan ini kita mulai pakai si akadnya itu di pertemuan 8 kemarin. Mm-mm. Dan 1 sampai 7-nya itu kan otomatis kehadirannya tidak ada. Mm-mm. Dan dibebankan ke admin untuk kasih semua absensi. Bagaimana itu secara masalnya untuk di absensi secara secara apakah ada import datanya supaya langsung atau gimana Mas? Oke, sebentar ya. Ini cukup berat ya, Bu. Dibebankan ke admin. Biasanya sebenarnya kalau yang lebih nyaman sebenarnya ke dosennya itu sendiri kan dia bisa langsung masal ya per pertemuan dari mata kuliahnya. Tapi karena memang dibebankan ke admin, ini kita sebentar ya Bu. Paling kita coba cari dulu solusi terbaiknya seperti apa. Nanti mungkin kami coba update ke Bu Ayu gitu ya, untuk eh, bagaimana mengupdate pertemuan 1 sampai 7 secara massal gitu ya. Nyamannya seperti apa? Nanti kita coba update ya Bu. Gitu karena mungkin kalau ratusan, anggap ada berapa kelas ya dikali 7 udah berapa ratus pertemuan ya. Ada 100 kelas kali 7 700 pertemuan yang harus kita update gitu ya. Tapi ada Bu data yang tidak hadirnya di setiap pertemuannya, tapi ada kan? Iya Pak, ada Ji secara Ada. manualnya. Oke. Terus oke, data pertemuannya ada. Data tidak hadirnya ada. Oke, sip. Ya sekarang berarti belum diproses sama sekali Bu pertemuan 1 sampai 7. Beberapa mata kuliah saya sudah update, tapi Mm-mm. karena kayak Mas banyak sekali mata kuliah, jadi saya nanti. Oke, oke, siap-siap. Kita coba catat dulu ya Bu. Berarti Iya, itu termasuk migrasi presensi kan, iya, gitu ya. Maksudnya ke migrasi presensi pertemuan 1 sampai 7. Oke, iya. kita catat dulu. Oke, kita lanjutkan dulu. Tadi dari Pak Andri ya terkait dengan eh, ada 2 ya case-nya belum sesuai ya untuk eh, transkripnya. Kemudian tadi ada mata kuliah yang nilainya maaf, ada mata kuliahnya kurang 2 ya. Sebentar saya izin cek dulu ya Pak untuk hal tersebut. Izin, izin Mas Kiki, ini saya udah tahu kenapa Mas Kiki. Oh, boleh boleh. Kenapa tuh Pak? Ini nilainya belum terpublish. Oh, Publishnya gimana Pak? oke. Untuk publish nilainya gimana? Ya, langsung sekaligus publish semua gimana Pak? Oke, sebentar. Nilai yang belum terpublish di periode kapan Pak? Oh iya, belum terpublish. Ya, belum publish di periode 25-26. Tapi memang nilainya belum di entry ya Pak. Oke,
caranya saya juga sambil share screen. Oke. Oke, cara untuk publish nilai nanti di sini Pak, di akademik, kemudian nilai kuliah, di periode yang berjalan, itu bebas kita mau yang mana aja ya. Misalkan edit nilai manual, misalkan 2526 ganjil, itu kita tinggal checklist aja Pak. Di sini semua kalau udah fix, publish aksara. Publish aksara artinya adalah nilai akhir saja Pak. Langsung nilai akhir tuh misalkan 80 A, 82 A gitu. Jadi di sini. Nah, kalau setelah publish itu jangan lupa tetap proses PSPK. Itu proses PSPK di semester itu. Jangan lupa klik semua dulu, lalu klik proses. Itu untuk ya untuk publish nilai. Ya tadi saya cek belum terpublish Pak. Dua nilainya. Gitu. Nah, Oke, ada terima lagi. kasih Pak Kiki. Siap, sama-sama Pak. Untuk yang tadi transkrip Pak, boleh Pak nanti dikirimkan ya desainnya ke kami. Gitu. Dan misalkan ada kekurangan di bagian mananya disampaikan. Itu kami coba follow up langsung. Itu untuk transkrip. Ada lagi mungkin Bapak Ibu. Eh, Makasih Pak. Siap, sama-sama. Yang ditanyakan sampai sini. Silahkan Bapak Ibu mungkin kita kasih kesempatan sebentar ya Mas Kiki, khawatir masih ada yang ingin ditanyakan. Namun sambil menunggu Mas Kiki mungkin boleh tadi disampaikan kembali gitu ya terkait untuk cara mendapatkan sertifikat ataupun materi dari rekaman itu pada hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit update ya dari yang sebelumnya kan biasanya kita pendaftaran itu pakai form ya Bapak Ibu. Kalau sekarang memang kita community mata air itu buat seperti yang kemarin kita kirim ya untuk pendaftarannya itu melalui Linktree nanti seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita selalu tinggal daftar aja Bapak Ibu mau ke yang mana. Kenapa kami buat seperti ini? Karena memang nanti kita jelaskan. Nah, di sini ada panduan ya. Nanti saya contohkan seputar akademik misalkan kalau kita daftar. Nah, di sini berikutnya ketika sudah kemarin kita sudah coba mungkin terdaftar atau apa. Nah, kenapa kita ada materi institut ya Bapak Ibu agar ketika Bapak Ibu nanti terdaftar itu semua data riwayat sudah mengikuti event apa aja untuk kebutuhan sertifikat dan lain-lain itu terdokumentasi dengan baik di akun Bapak Ibu masing-masing di Gmailnya gitu. Nah, nanti pertama Bapak Ibu silakan ya untuk sertifikat itu tinggal klik presensi di sini. Kalau sudah tinggal di generate nanti sertifikatnya. Gitu. Nah, ini kita belum setting template-nya memang. Nanti Bapak Ibu untuk akses sertifikat bisa kapanpun dan dimanapun di sini. Sertifikat ada di sini, tinggal di generate kalau sudah isi presensi. Kemudian ada video recording, nanti Bapak Ibu tinggal akses di sini. Di bawah juga sudah ada materi pembelajaran PPT kami juga ada di bawah. Itu. Nanti kami tambahkan juga untuk FAQ user guide juga ada di sini. Itu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau belum daftar, ada beberapa mungkin yang belum daftar, silakan daftar kembali, tidak masalah. Gitu ya. Kemudian nanti isi presensi dan nanti akan mendapatkan sertifikat secara otomatis. Jadi untuk sertifikat itu akan secara otomatis dapat. Gitu Bapak Ibu tinggal generate. Nah, nanti kelebihannya di profile adalah Bapak Ibu data semua event yang Bapak Ibu ikuti dari mata air itu akan ada dan kita bisa mendapatkan sertifikatnya. Nah, ini saya contohkan. Saya lagi butuh lagi nih sertifikatnya. Lupa gitu sertifikatnya. Bisa langsung dapat. Gitu tanpa harus nyari-nyari lagi gitu. Seperti itu. Ini untuk proses kenapa pendaftaran kami menggunakan materi institut. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang belum mendaftar atau apa nanti bisa akses aja ya di link tree yang kami kirimkan kemarin. Mungkin Mbak Sivana nanti akan ngirim lagi gitu ya link tree community-nya gitu ya. Itu akan dikirim nanti Bapak Ibu silakan untuk mendaftar melalui materi institut. Gitu, seperti itu. Selain itu juga nanti kami izin Bapak Ibu mengirimkan kuesioner ya, saran, kritik dan saran untuk kami atau mungkin ada pertanyaan juga Bapak Ibu yang memiliki kendala. Terus kami sangat membutuhkan ya. Kami sangat membutuhkan kritik dan saran dari Bapak Ibu atau metode penjelasan yang nyamannya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Eh, itu eh, kami sangat membutuhkannya dan kami izin untuk Bapak Ibu untuk nanti mengisi gitu. Seperti itu. Mungkin terakhir ya. Karena kita sampai pukul 12, nanti kalau Bapak Ibu ada kendala, masih ada kendala nanti bisa melalui formulir. Boleh Pak Andri? Pak Kiki, saya minta maaf ini. Tadi lupa saya mau tanya Pak Kiki. Siap Pak, santai Pak.
Pak, kami kan ini Pak, jadi kan kampus kami itu Siakat ini kan baru digunakan untuk kalangan dosen dan operator aja Pak. Untuk mahasiswa masih belum kami, untuk PMB-nya kan belum diterapkan full Pak. Jadi Mm-mm. masih kami yang input itu data mahasiswanya, data Mm-mm. mahasiswa baru. Pak, Oke, kalau misalnya data mahasiswa tuh impor bisa nggak ya? bisa Pak pastinya. Kalau boleh tahu ada berapa Pak datanya? Berarti Kak, Nggak sekarang banyak sih kondisinya Pak. kayak gimana Pak? Kan tambah-tambah satu-satu nih Pak. Oh, berat ya Pak. Oke, oke. Lalu, lalu. Nah, kalau misalnya kami impor bisa nggak Pak ya? Itu bisa. Pertama saya jawab bisa. Dan import itu malah lebih nyaman, Pak. Kenapa? Kadang kita cukup data penting saja. Data penting di sini itu apa? Cukup nama beliau, prodinya apa, NIM-nya berapa. Tiga data ini. Nanti terkait dengan beliau misalkan data biodatanya, NIK, dan lain-lain, mahasiswanya kan bisa update sendiri di portalnya mahasiswa. Gitu ya, di akhir saja. Jadi ketika sosialisasi itu bisa nanti kami coba kirim ya Pak untuk bagaimana paduan importnya gitu. Ya, Jadi soalnya kayak data apa? Hmm. di ini kan belum belum bisa impor Pak ya di sini. Seharusnya ada Pak. Sebenarnya ada fitur import tuh di sini Pak. Coba saya Oh share. ada Tapi ya, saya tidak ada. terkait dengan isi-isinya di sini Pak. Sebentar. Data mahasiswa ya. Ya di data mahasiswa, di akademik mahasiswa di sini itu ada import di bawah import data mahasiswa ada nggak Pak? Di Bapak. Oh ada ya, impor data Nah, mahasiswa ya. tapi ini nanti kami kirim dulu Pak panduannya karena cukup penting fill isiannya tuh yang agak susah tuh. Oh iya ya, Heeh. boleh Pak. Oke Pak, Mm-mm. siap. Seperti Berarti itu saya bisa cuman bisa. ini aja Pak, yang lainnya udah aman Pak. Sama yang Oke. transkrip tadi Pak. Oke, sama yang transkrip dua ya Pak. Oke, iya Transkrip Pak. dan untuk import data mahasiswa. Nanti kami kirimkan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Kiki. Baik, sama-sama. Ibu Ayu, boleh Bu Ayu? Silahkan. Ini yang tadi Hmm. terkait pendaftaran mata air institut. Hmm. Tidak mendukung versi Android sama iOS ya. Tidak mendukung itu seperti apa ya Bu? Saya dari kemarin mau mendaftar, Hmm. tapi di iOS tidak Hmm. ada muncul yang daftar sekarang, daftar tidak ada muncul itu Pak, Mas. Oke, sebentar sih kita coba dulu ya. Iya. Oke. Boleh Bu, nanti ditampilkan, dikirim ke saya. Tampilan tidak munculnya seperti apa? Untuk kami coba cek ya. Untuk sementara mungkin boleh Bu daftarnya menggunakan laptop dulu gitu ya. Tapi sambil dikirimkan ya, nggak apa dikirimkan dulu ke kami notifikasi dari HP-nya seperti apa. Nanti kami cek lebih lanjut gitu seperti itu untuk Iya, pendaftaran tadi. baik Mas. Eh, Terkait Hmm, kembali ke si akad hmm, juga hmm. beberapa yang kayak tidak mendukung Ki juga untuk versi Android sama iOS, kayak eh terlalu lebar Ki mungkin untuk versi iOS-nya. Oh, Sekedar saran nih Mas. Kayak oke, tidak versi HP Ki, versi oke, laptop Ki ya. oke baik. Ini untuk portal apa Pak Bu? Kalau boleh tahu, portal operator? Operator Hmm. sama PMB juga sih sebenarnya Ah, kemarin, oke. sama itu aja. Oke, baik. Mungkin jadi tidak apa ya disebutnya itu saya maaf lupa. Jadi intinya tidak eh, kayak ngepas gitu ya ketika di Iya. HP. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, pertama kami mungkin memohon maaf kalau untuk yang operator memang belum Bu. Gitu. Operator baik admin PMB, admin PMB, kemudian admin operator akademik itu belum dulu yang responsif, Oh tidak iya, page responsif gitu ya. tapi Nah, di di Camaba juga mm-mm. pakai PMB Mas, tidak responsif Ki. Tidak responsif ya. Kita Iya. cek kalau yang PM. Seharusnya memang kami fokusnya kemarin itu yang responsif itu di portal calon mahasiswa baru, portal mahasiswa itu sudah setahu kami. Tapi memang kalau untuk portal operator, karena kami mempertimbangkan kan lebih seringnya ya di laptop ya untuk operator Iya. atau tim admin kampus gitu. Itu kami agak kami belum
kerjakan tuh responsifnya gitu. Tapi nanti kami coba cek terlebih dahulu. Iya, Terima kasih banyak Bu atas masukannya ya. iya Mas. Seperti itu. Baik. Mungkin boleh Mbak Sivana untuk di-share untuk form eh, kritik dan sarannya. Saya kirim melalui kolom chat. Kalau masih ada terkendala atau pertanyaan lain masih Hmm, bisa ya Mas? bisa. Di Betul. Nanti di dalam link feedback juga ada jika ada Bapak Ibu ya terkendala masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan itu bisa langsung di feedback tersebut dan mungkin kita cukupkan terlebih dulu ya karena sudah pukul 12 untuk pertemuan pertama. Dan dari kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya ya untuk mengikuti program ini dan nanti Bapak Ibu tidak harus selalu join mungkin saya ulangi lagi tapi ketika Bapak Ibu memiliki kendala saja mungkin nanti ketika sudah lancar alhamdulillah ya sudah jago gitu mungkin tidak sering-sering ikut gitu itu tidak masalah karena memang ini program khusus kita untuk pendalaman ya untuk lebih eksklusifnya lagi gitu untuk setiap kendala gitu. Dan tentunya mungkin dari kami juga sangat meminta kritik dan saran yang dari URL feedback yang Mbak Sivana kirim. Itu kami sangat mohon dari Bapak Ibu untuk memberikan kritik dan saran kepada kami eh, mengenai pemaparan materi atau di sebelah mana yang kurangnya gitu. Karena itu menjadi salah satu hal yang penting ya untuk kami. Gitu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Sivana. Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Kiki dan juga terima kasih banyak ya Bapak Ibu tadi sudah mau mendiskusikan penggunaan si akadnya dan juga sudah hadir di klinik si akad pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, Bapak Ibu izin ya, jangan lupa mungkin nanti untuk absensi untuk dapat bisa mendapatkan sertifikatnya dan juga rekaman dan juga kiranya masih ada pertanyaan bisa melalui link feedback yang telah dikirimkan kolom chat. Baik, mungkin sebelum saya tutup, izin juga untuk kita dokumentasi terlebih dahulu ya Mas Kiki. Mungkin boleh Bapak Ibu izin sebentar untuk dinyalakan terlebih dahulu kameranya untuk kita sesi dokumentasi. Baik, mungkin ditunggu terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera. Boleh Bapak Ibu sebentar kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke, baik. Kiranya masih ada Bapak Ibu yang bisa mau aktifkan kameranya. Ya, silahkan Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin kita sesi dokumentasi terlebih dahulu, Mas Kiki mohon dibantu terus screenshot ya. Oke, baik. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Harapannya melalui klinik si akad ya Bapak Ibu nantinya dapat semakin memahami alur dan pemanfaatan fitur-fitur akademik yang tersedia sehingga nantinya pengelolaan administrasi akademik di masing-masing kampus Bapak Ibu ini bisa berjalan lebih efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan operasional. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi aktif hingga akhir kegiatan. Semoga materi dan diskusi yang telah berlangsung ini dapat memberikan manfaat serta menjadi solusi bagi kebutuhan di institusi Bapak Ibu. Akhir kata, saya Silvana selaku moderator dan juga Mas Kiki yang sudah membantu untuk pemaparan mengenai si akad mengucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Andri, Pak Terima Kahar, kasih. Mari Bapak Ibu. Ahmad. Baik, terima kasih. Terima Terima kasih kasih Ibu yang sudah semuanya. hadir. Terima kasih Kak. Matur nuhun. Ya, terima kasih. Terima kasih.